Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1186 sampai bab 1190 di channel Dongeng Donghua. Bab 1186, Jalan Pegunungan. Setelah Ren Xiaosu menggerebek kota Winston, Wang Wonyan menghilang. Dia tidak menunggu Ren Xiaosu muncul kembali, tetapi hanya menyembunyikan keberadaannya. Wang Wonyan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ren Xiaosu, dia mengatakan bahwa dia datang sendiri, tetapi dia tidak bisa mengendarai puluhan truk ke negara sihir saja. Oleh karena itu, pasukan Wang yang datang ke negara sihir bersamanya masih ada di sana. Mereka akan bertindak sebagai instruktur keluarga Berkeley dan membimbing ksatria pembakaran untuk menyelesaikan modernisasi. Dinding kota Winston runtuh lagi, tetapi kali ini reaksi keluarga Berkeley tidak normal. Mereka tidak menginginkan musuh, tetapi memulai pembenahan internal baru. Pemilik Berkeley memerintahkan bahwa, mulai hari ini, semua penyihir keluarga harus mengenakan baju besi sepanjang waktu untuk bekerja sama dengan Burning Knight. Sekelompok 6 penyihir semua memasuki Burning Knights. Tindakan ini sebenarnya bukan untuk meningkatkan efektivitas tempur dari ksatria pembakaran. Tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan para penyihir dari ksatria dan menghindari seseorang dari melaksanakan rencana pemancungan. Munculnya Ren Xiaosu membunyikan alarm untuk kepala Berkeley dan membuatnya memahami kebenaran, ternyata beberapa orang di dunia ini benar-benar dapat menangani penyihir dengan begitu mudah. Seluruh sistem pertempuran sihir ada di depan lawan, dan itu benar-benar tak tertahankan. Kepala Berkeley juga memahami pada saat ini bahwa pemuda bernama Ren Xiaosu ingin menggunakan perang saudara di negara penyihir untuk melemahkan kekuatan semua penyihir. Ini membuatnya merasa sedikit terhina, mengambil inisiatif untuk berperang adalah satu hal, dipaksa untuk berperang. Tetapi yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah bahwa ia benar-benar tidak bisa berhenti. Pemilik Berkeley dapat mengirim seseorang ke keluarga Norman dan Tudor untuk mengatakan, "Jangan bertempur, sekarang ada musuh yang mengerikan di negara penyihir, kita bisa terus bertarung hanya dengan orang luar yang murah, begini, keluarga Berkeley saya hampir semalam langsung hancur." Tapi apakah mereka berdua percaya? Percayalah pada Anda hantu. Seperti kepala Berkeley, jika dia tidak melihat betapa sengitnya Ren Xiaosu, dia tidak akan mempercayai Wang Wonyan. Selain itu, pada saat ini, panah harus dikirim pada tali, dan ksatria Tudor dan ksatria Cahaya telah dipromosikan. Siapa yang tahu apakah keluarga Berkeley Anda berbicara tentang konspirasi? Keluarga Berkeley Anda memulai perang terlebih dahulu, dan bahkan penyihir Kyle dari keluarga Tudor terbunuh. Sekarang Anda mengatakan tidak bertengkar, tidak bertengkar. Mimpi. Karena itu, apa yang bisa dilakukan keluarga Berkeley sekarang adalah mengambil waktu untuk mempersiapkan pertempuran, dan kemudian berdoa dalam hati. Berharap segala sesuatunya benar-benar seperti yang diharapkan Wang Wonyan, Ren Xiaosu akan memberi sanksi kepada keluarga Tudor dan Norman. Saat fajar, Ren Xiaosu kembali ke Kam Xiaomei. Semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan bangun pagi-pagi, dan ketika mereka melihat Ren Xiaosu, mereka bertanya dengan cepat, "Mengapa kamu kembali sekarang? Kamu baik-baik saja?" Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Tenang, keluarga Berkeley baik-baik saja, aku punya awal yang ringan." Qian Weining dan yang lainnya di samping mendengar dia mengatakan ini dan terkejut. "Logika apa ini?" Xiaomei muntah dan berkata, "Saya bertanya apakah Anda punya sesuatu." Kalau begitu tidak apa-apa, Ren Xiaosu menoleh untuk melihat Qian Weining. "Menurut rencana, apakah kita akan menemukan keluarga Norman?" "Ya," kata Qian Weining dengan hormat, "menurut intelijen, ksatria Cahaya dan ksatria Tudor berangkat dengan dua cara. Pada saat ini, Tudor turun dari jalan timur, dan keluarga Norman turun dari jalan barat. Apakah kita akan pergi ke keluarga Norman atau jalan memutar?" Petik 2.
Ren Xiaosu memandang Qian Weining sambil tersenyum, sepertinya aku mempelajari beberapa informasi tadi malam, aku tahu aku bukan anggota keluarga Norman. Qian Weining buru-buru menunduk, ya, tapi aku sudah bersumpah. Untuk Ksatria, selama kamu tidak meninggalkan kami, maka kami akan setia padamu sepanjang hidup kami. Bukan rahasia lagi bahwa Ren Xiaosu datang dari dunia tengah. Dengan tambahan dua orang domba bermulut besar, Li Gongcheng dan Liu Ting, Qian Weining bahkan tidak perlu berbicara dengan sengaja. Karena itu, karena Ren Xiaosu berasal dari dunia tengah, itu pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Norman. Pada awalnya, Qian Weining merasa tertipu ketika dia mengetahui tentang hal itu, tetapi Mei Ge mengatakan kepadanya tadi malam. Jangan terlalu banyak berpikir, mungkin mengikuti Ren Xiaosu akan lebih menyenangkan daripada mengikuti keluarga Norman. Pada saat ini, Xiao Mei telah terus berjalan ke barat laut, dan bahkan membantu Ren Xiaosu menghibur orang lain. Ren Xiaosu memandang Qian Weining dan berkata, apakah Anda tahu apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja, orang dewasa ingin duduk di bukit dan menonton pertarungan harimau, sehingga mereka paling sesuai dengan posisi Anda, kata Qian Weining dengan hormat. Setelah perang saudara ini, negara penyihir harus bisa memasuki benteng 178 selama 20 tahun. Tidak cukup, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. 20 tahun tidak memenuhi tuntutanku. Berapa lama harapan orang dewasa itu? Qian Weining membeku sesaat. Dia merasa itu akan lama sebelum dia bisa bertarung selama 20 tahun. Ren Xiaosu menjawab, aku berharap selamanya. Tujuan ini mungkin agak tidak realistis, tetapi ia harus terlebih dahulu bergerak ke arah tujuan ini sebelum ia dapat mendekati titik akhir. Namun, aku punya hal lain yang harus dilakukan sekarang, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, jadi aku tidak bisa terburu-buru dalam perang ini untuk sementara waktu. Bagaimana kamu merencanakan tuan itu? Qian Weining bertanya. Kami menghindari ksatria Norman dan keluarga Tudor pergi ke selatan, kata Ren Xiaosu, biarkan mereka bertarung di medan perang selatan untuk sementara waktu, dan kami langsung menuju kota Gen. Petunjuk keturunan Russell telah muncul, dan Ren Xiaosu sangat ingin menemukan hidupnya sendiri. Menurut kemajuan petunjuk yang diberikan oleh istana, tugas ini mungkin memiliki hasil di kota Gen. Apakah ada cara untuk memotong kekuatan utama mereka untuk pergi ke utara? Ren Xiaosu bertanya pada Qian Weining. Ya, kata Qian Weining setelah berpikir sebentar, ada jalan gunung yang ditemukan oleh keluarga berkelahi pada tahun-tahun awal. Meskipun itu sedikit lebih jauh, jalan gunung bisa memungkinkan kuda untuk lewat. Bagaimana jalan ini ditemukan? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah menangkap beberapa penyelundup sebelumnya dan belajar dari mulut mereka, kata Qian Weining. Penyelundup ini memimpin bagal untuk mengangkut barang dari jalan ini untuk menghindari pos pemeriksaan pemungutan pajak. Kemudian, keluarga berkelahi setelah pengepungan dan penindasan, jalan berikutnya menjadi sunyi. Ya, mari kita pergi ke sini, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, uang kecil, hal-hal ini akan dikreditkan kepadamu di masa depan, dan kemudian kita akan membahas manfaatnya. Qian Weining buru-buru menundukkan kepalanya untuk berterima kasih, tapi sekarang dia tidak punya mood sama sekali untuk berpikir tentang kelebihan dan kekurangan. Dia hanya berharap dia bisa selamat dari kekacauan ini. Oleh karena itu, pernyataan Ren Xiaosu tidak terlalu menarik. Akibatnya, Ren Xiaosu mengeluarkan 5 mata yang tampak nyata dari istana. Mata yang tampak nyata berbaring diam di tangan Ren Xiaosu dan meluruskan mata Qian Weining. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, ini masa depanmu. Apakah ada motivasi sekarang? Bab 1187. Pupil vertikal. Dunia tiba-tiba terdiam. Di pagi hari, api unggun yang baru saja dipadamkan oleh Qian Weining masih mengeluarkan asap putih. Beberapa tentara di bawah Qian Weining menggigit kue kering yang dipanggang, dan kemudian mengunyah. Perlahan-lahan tetap dalam keadaan kusam. Mata penglihatan sejati ada di tangan Ren Xiaosu, dan mereka tampak seperti Ferrero yang diproduksi oleh perusahaan permen Middle Earth. Sejujurnya, tidak peduli apakah itu Mei Ge atau Qian Weining, saya belum pernah melihatnya. Adegan yang mengejutkan. Apa poin sebenarnya? Ayah Megolah yang menggunakan sesuatu yang tidak dikejar dalam hidupnya,
Itu adalah impian 90% negara penyihir, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Mata penglihatan sejati mewakili seorang penyihir, dan mata penglihatan sejati Ren Xiaosu sudah cukup untuk membeli sebagian besar negara sihir, termasuk Qian Weining. Melihat seluruh negara penyihir, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menolak godaan mata sungguhan. Dewasa, Qian Weining berhenti berbicara. Dia ingin bertanya dari mana mata yang sebenarnya ini berasal, apakah itu benar atau salah. Tetapi dia bergabung dengan apa yang terjadi sebelumnya di Winston City, dan dia sudah mendapatkan jawabannya di dalam hatinya, jadi tidak perlu meminta jalan keluar. Qian Weining memiliki alasan untuk percaya bahwa 61 mata yang benar-benar hilang oleh keluarga Winston sekarang harus berada di tangan Ren Xiaosu. Kejam, ini adalah kekejaman yang nyata. Qian Weining mulai berkeringat di telapak tangannya. Dia tahu apa arti pemandangan sejati ini baginya dan apa artinya bagi saudara-saudara di belakangnya. Meskipun dia juga menyadari pada saat ini, betapa gila keluarga Berkeley dan keluarga Winston akan lakukan untuk mendapatkan kembali mata yang nyata ini. Namun, kekhawatiran dan kekhawatiran itu tidak dapat menahan godaan langsung. Setelah meninggalkan kota Winston, Qian Weining juga berganti pakaian sipil. Karena cuaca yang panas, dia sudah membuka beberapa kancing bajunya. Sehingga semua orang bisa dengan jelas menyimak channel Dongeng Donghua dan melihatnya menelan air liur akibatnya, tenggorokan yang menonjol berayun naik dan turun. Tuan, apakah Anda bermaksud memberi mereka hadiah untuk kami? Qian Weining berkata dengan kasar. Ya, Ren Xiaosu tersenyum dan mendapatkan kembali penglihatannya yang sebenarnya ke dalam istana. Mulai hari ini, Tuan Mego akan mengajarimu cara bermeditasi di malam hari saat berkemah, dan bahasa penyihir sederhana. Kamu bisa berlatih dengan mata penglihatan sejati. Namun, sebelum kamu benar-benar bisa mengucapkan mantranya, aku akan menjaga mata penglihatan yang benar. Petik 2. Qian Weining terkejut ketika dia mendengar ini, selama kita bisa melepaskan sihir, maukah Anda memberi kami mata visi sejati? Tentu saja, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, aku tidak perlu membohongimu, ayo pergi ke Gen City secepat mungkin. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Qian Weining menjadi panas di hatinya, oke, ayo pergi. Hingga saat ini, bakat seperti Qian Weining benar-benar bersedia untuk menjual hidup mereka. Meskipun dia telah bersumpah setia sebelumnya, dia masih berharap untuk menggunakan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi sekarang berbeda, mereka sudah memiliki tujuan baru, menjadi penyihir. Dalam perjalanan, Chen Jingsu datang ke Ren Xiaosu dan berbisik, apakah Anda benar-benar berencana untuk memberikan mata yang nyata kepada mereka? Tentu saja, Ren Xiaosu dengan tenang menjawab, bagaimanapun, kita bisa mendapatkan banyak di masa depan. Ketika dia mendengar ini, napas Chen Jingsu berhenti sejenak. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu masih bisa mendapatkan banyak di masa depan, apa artinya? Mata sejati dapat membuat seorang penyihir, dan setiap kali Ren Xiaosu mendapat mata yang nyata, itu berarti organisasi penyihir akan kehilangan seorang penyihir. Sebelum berubah, Chen Jingsu akan berpikir bahwa Ren Xiaosu pasti gila, tapi sekarang dia hanya bisa diam, karena Ren Xiaosu telah membuktikan apa yang dia katakan dengan fakta. Ren Xiaosu melirik Chen Jingsu dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan pekerjaan, Anda secara alami harus bersikap baik dan energi, dan mereka belajar sihir di jalan. Sehingga mereka tidak memiliki energi untuk dipikirkan. Tapi kamu tidak punya gambar meditasi, kata Chen Jingsu, ini berarti mereka tidak bisa menguasai sihir tingkat tinggi. Tidak apa-apa, Norman dan keluarga Tudor memilikinya, jawab Ren Xiaosu sambil tersenyum. Saat berkemah lagi malam itu, bahannya pun cukup kaya. Ren Xiaosu secara langsung meminta Mega untuk menggunakan teknik pemanggilan untuk mengeluarkan 4 domba, satu lebih gemuk dari yang lainnya. Xiao Mei berpikir diam-diam, dan Ren Xiaosu menggunakan teknik pemanggilannya sebagai keterampilan hidupnya. Chen Jingsu dan An An terkejut melihat adegan ini, apakah ini teknik pemanggilan yang telah lama hilang? Ya, Xiao Mei mengakui dengan sedikit sakit gigi. Chen Jingsu dan yang lainnya menahan diri untuk sementara waktu dan berkata, ini cukup praktis. Xiao Mei. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa 2 orang domba,
Li Gongcheng dan Liu Ting, sedang berputar-putar di sekitar domba keempat yang dipanggil. Dia sedikit bingung, apa yang kamu tahu? Li Gongcheng dan Liu Ting segera mengubah wajah mereka, apa yang kamu tahu dan tidak tahu, bagaimana kamu bisa sama dengan memarahi orang? Mereka takut Ren Xiaosu akan menyebutkan masa lalunya yang tak tertahankan dan buru-buru bersembunyi di samping untuk berbisik. Dan Ren Xiaosu melihat reaksi kedua domba itu dan berkata bahwa dia tidak akan bisa menebaknya. Tanda seru. Dia melihat domba keempat, dan tiba-tiba menemukan kata-kata di pantat domba sedang disetrika dengan besi solder. Ren Xiaosu terkejut di tempat, dan Xiao Mei bahkan memanggil domba dari 178 benteng. Ini adalah kehilangan aset kolektif. Namun, masalah ini membuktikan hal lain bagi Ren Xiaosu. Hal yang dipanggil dengan pemanggilan memang makhluk di dunia ini, dan tidak ada dunia yang berbeda. Ngomong-ngomong, Ren Xiaosu tidak percaya bahwa ada juga domba dengan 178 angka di pantat mereka. Apa yang Anda temui ketika Anda membuka pintu ke langit berbintang? Pihak lain harus ada di sudut dunia. Apakah ini makhluk bermutasi? Ren Xiaosu belum yakin. Sebelum gelap, Qian Weining dan yang lainnya dengan cepat membakar makanan, membuat tenda, dan kemudian berbaris satu persatu dalam matriks persegi, duduk rapi di depan Mego. Xiao Mei memandang lebih dari 100 pria di depannya, dan lebih dari 100 pasang mata menatapnya yang bersinar cerah, membuatnya merasa mati rasa untuk sementara waktu. Dia mencari bantuan kepada Ren Xiaosu, saya belum mengajar begitu banyak orang. Takut pada apapun, desak Ren Xiaosu, kaulah yang akan melakukan hal-hal besar di masa depan, bagaimana mungkin adegan kecil ini tidak terkendali? Chen Jingsu berkata ke samping, haruskah saya mengajar mereka? Tidak, Ren Xiaosu membantah, Xiao Mei harus diajari. Ren Xiaosu juga punya ide sendiri. Di masa depan, dia ingin mempromosikan Xiao Mei sebagai kepala cabang Daxing di Northwest. Bagaimana dia bisa melatih timnya untuk memalsukan orang lain? Setelah menyelesaikan kerajaan sihir, Qian Weining dan yang lainnya adalah siswa Xiao Mei, dan hubungan ini akan selalu berguna. Jika Chen Jingsu sengaja menarik Qian Weining dan yang lainnya dalam proses pengajaran, dan menyebabkan orang-orang ini mensubscribe channel Dongeng Donghua dan jatuh ke sisi gereja, kemungkinan Xiao Mei terangkat. Siapa yang tahu seperti apa pemikiran internal setelah organisasi selama 200 tahun di gereja ini? Bagaimana jika ada kerinduan akan kekuasaan? Pada saat ini, Qian Weining memimpin dalam duduk di tanah, dan tidak berpikir itu kotor. Para prajurit dari kelompok Satria yang terbakar ini memiliki punggung yang lurus, Ren Xiaosu mengirim 60 mata yang terlihat lurus ke bawah. Dan bahkan mengeluarkan sebuah buku dan pena untuk para prajurit ini. Ren Xiaosu mendesak, buat catatan kelas, Anda masih bisa naik untuk memeriksanya di siang hari. Li Gongcheng dan Liu Ting, Anda adalah perwakilan kelas hari ini, ingatlah untuk memeriksa catatan kelas semua orang. Li Gongcheng, Liu Ting, dan Xiao Mei semuanya bodoh, benar-benar tampak seperti sedang menangkap bebek di rak. Ren Xiaosu tidak peduli apa yang mereka pikirkan, setelah menjelaskan hal-hal ini, dia pergi untuk mempelajari ilmu sihir sendirian di tempat di mana tidak ada seorang pun. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Ren Xiaosu mengeluarkan visi hitamnya yang sebenarnya dan berkata dengan lembut, Daxing Northwest. Gerbang berbintang terang muncul perlahan, dikelilingi oleh bunga api, sihir membuka dunia lain untuk Ren Xiaosu lagi. Awalnya Ren Xiaosu juga khawatir tentang deru binatang buas setelah gerbang bintang ini, tapi kali ini, sisi yang berlawanan tenang. Ren Xiaosu melihat melalui gerbang bintang berdiameter setengah meter ke sisi yang berlawanan, tetapi tampaknya karena sudut yang salah, dan dia tidak melihat apa-apa. Ren Xiaosu bahkan tidak berani mengambil nafas untuk sementara waktu, setelah semua, pemanggilan ini tidak memiliki semangat kontrak. Jika tiba-tiba dia diberikan secara tiba-tiba, dia mungkin tidak dapat membawanya. Halo, siapa saja? Ren Xiaosu dengan ragu bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu apakah pihak lain tidak mendengar, atau pihak lain tidak mengerti. Lagi pula, tidak ada gerakan di pintu langit berbintang. Gerbang langit berbintang, yang hanya berdiameter setengah meter, masih sangat kecil sehingga Ren Xiaosu tidak bisa melihat dengan tepat apa yang ada di sisi yang berlawanan.
Dan tanah di belakang pintu juga terbakar hitam terbakar, dan batu gunung merah gelap. Di bidang visi, bahkan tanaman yang layak pun tidak bisa dilihat. Jika Anda dapat melihat tanaman, Ren Xiaosu, keterampilan belantara mahir, juga bisa secara kasar menilai posisi pihak lain. Sebenarnya, alam berbicara, ada tanaman tropis di daerah tropis, tanaman beriklim sedang di zona beriklim sedang, dan bahkan ketinggian pegunungan dan air yang cukup juga menentukan distribusi tanaman. Tapi sekarang Ren Xiaosu belum melihat apa-apa dan tidak bisa mendapatkan informasi yang efektif sama sekali. Apakah kamu ingin memperluas pintu ke langit berbintang? Ren Xiaosu ragu-ragu dan berkata pada dirinya sendiri. Jika Anda ingin memperluas pintu langit berbintang, Anda harus menghabiskan skill stone. Sebuah batu yang mahir adalah koin terima kasih. Awalnya, tidak mudah untuk menghasilkan uang dengan koin terima kasih ini. Saat ini, Ren Xiaosu merasa sangat tertekan. Jadi dia masih berharap untuk memilih sihir yang kuat dengan hati-hati, daripada membuang-buang sumber daya pada sihir yang membingungkan. Ren Xiaosu dengan hati-hati menghitung bahwa ia telah melihat binatang buas paling kuat sekarang, mungkin beruang coklat panjang 6 meter yang dibawa oleh Legiun Ekspedisi. Dan Raja Serigala di samping Yan Liuyuan. Namun, bahkan jika dia bisa menjinakkan kedua binatang buas ini, itu tidak terlalu banyak untuk peningkatan kekuatan Ren Xiaosu. Wolf King sangat kejam, tetapi sangat kuat karena memiliki kelompok etnis besar di belakangnya. Jadi jika Ren Xiaosu hanya memanggil binatang seperti Wolf King saja, itu tidak masuk akal. Daripada menghambur-hamburkan batu kemahiran pada teknik pemanggilan ini, lebih baik langsung ke teknik jatuh bintang meteorit. Tapi, setiap kali Ren Xiaosu berpikir untuk membuka Stargate terakhir kali, raungan yang menggelora namun bersemangat itu terungkap, dia tidak bisa tidak ingin bertaruh. 10.000 poin lebih dulu, kata Ren Xiaosu dengan kejam. Dia sekarang memiliki 92.000 koin terima kasih. Satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah 90.000. 2.000 sisanya harus dipesan untuk pistol hitam Xiaoqiang. Dia dengan hati-hati bertukar batu yang terampil dan berkata ke istana, beri aku keterampilan Daxing Northwest. Istana mengutarakan dalam benaknya, konfirmasikan penggunaan 10.000 batu terampil untuk keterampilan Daxing Northwest. Konfirmasikan. Jawab Ren Xiaosu. Pada saat berikutnya, tumpukan batu-batu terampil menumpuk di depan mesin penjual otomatis istana, menghilang satu persatu, seolah-olah semua bola kapur putih dihancurkan oleh orang-orang sekaligus. Dan kemudian menghilang ke udara. Ren Xiaosu merasakan perubahannya sendiri, dan otaknya tampaknya memiliki beberapa perasaan yang indah sekaligus. Teknik pemanggilan, yang tidak terampil saat ini, sekarang tampaknya diukir di tulangnya. Pada saat ini, mesin tik kuningan di istana tiba-tiba mengetuk, dan setelah kunci tembaga jatuh, kata-kata itu muncul di perkamen kuning pucat, Daxing Northwest kemahiran 10.119. Ren Xiaosu tertegun sesaat, dia hanya menggunakan dua teknik pemanggilan dari awal sampai akhir. Mengapa kemampuannya bukan 10.002? Tunggu. Apakah ini termasuk Daxing Northwest yang saya katakan ketika saya membodohi? Tampaknya terlepas dari dugaan ini, tidak ada alasan lain untuk menjelaskannya. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Aku sudah tahu bahwa dia biasa mengobrol tentang Daxing Northwest setiap hari. Mungkin dia bisa menyelamatkan lebih banyak terima kasih. Namun, menurut Xiao Mei, pada kenyataannya, perubahan kualitatif tidak dapat terjadi setelah ratusan latihan, yang tercermin di pintu langit berbintang, mungkin meningkat beberapa sentimeter. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang jelas dalam ukuran langit berbintang antara Ren Xiaosu dan Mei Ge. Ren Xiaosu ingin tahu tentang satu hal, jika Dahuyu menguasai sihir, Daxing Northwest, seberapa besar langit berbintang akan terbuka. Anda harus tahu bahwa Daguyu telah berbicara tentang Daxing Northwest, tetapi dia telah membicarakannya hampir sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu memutuskan untuk meninggalkan Dahuyu dengan mata yang lebih baik. Tentu saja, dia tidak begitu yakin apakah itu hanya dia atau orang lain. Ren Xiaosu selalu merasa bahwa segala sesuatu tentang kekuatan gaib tampaknya istimewa baginya. Saat ini, gerbang langit berbintang tiba-tiba melebar dari diameter setengah meter menjadi diameter 3 meter.
Ren Xiaosu menatap kosong pada gerbang langit berbintang yang indah, dan ada raksasa yang berbaring di tanah yang gelap. Namun, bahkan jika gerbang langit berbintang telah diperluas hingga diameter 3 meter, Ren Xiaosu tidak bisa melihat sekilas kepala orang lain. Dengan diameter 3 meter, ia hanya bisa melihat setengah dari kepala orang lain. Makhluk seperti kadal memiliki kulit kasar merah gelap, dan bahkan api menyala terus-menerus di antara nafas. Ternyata merah gelap yang baru saja dilihatnya bukanlah gunung berbatu sama sekali, tetapi kulit makhluk yang menakjubkan ini. Ren Xiaosu bersumpah bahwa dia belum pernah melihat hal yang mengerikan dalam hidupnya. Jika benda ini memiliki kepala sekitar 6 meter, seberapa besar tubuhnya? Dia dengan ringan menyentuh gerbang bintang, tetapi menemukan bahwa telapak tangannya tidak bisa menembus masa lalu, tetapi diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat. Tampaknya pintu ke langit berbintang adalah satu arah, dia hanya bisa menemukan, tetapi dia tidak bisa melewati dirinya sendiri. Tepat ketika Ren Xiaosu berpikir, mata makhluk mengerikan itu tiba-tiba terbuka, dan ada murid vertikal seperti jurang di mata kuning-kuningnya. Mata tertuju pada Ren Xiaosu, tapi tidak ada suara gemuruh, tidak ada langkah selanjutnya. Ren Xiaosu tiba-tiba mundur 4 atau 5 langkah, dan pada saat yang sama menutup pintu langit berbintang. Bukankah ini benar-benar makhluk dari dunia lain? Ren Xiaosu berkata kepada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih melekat. Dia berpikir bahwa bahkan jika itu adalah polusi radiasi selama bencana, dia tidak akan menghasilkan hal yang mengerikan seperti itu. Selain itu, masalah teknik pemanggilannya sendiri juga hebat. Xiao Mei memanggil makhluk dengan ukuran yang sama dengan gerbang bintang. Bagaimana bisa dia, makhluk beberapa kali lebih besar dari gerbang bintang? Memikirkan hal itu, aku tidak tahu mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba merasa makhluk itu agak akrab, tetapi dia tidak ingat di mana dia telah saling bertemu. Perasaan ini terlalu aneh. Di langit malam, Hai Dongqing besar dengan cepat mendekati kam tempat Qian Weining dan yang lainnya berada, matanya yang tajam tertuju pada manusia di samping api unggun di bawah. 100 km jauhnya, puluhan ribu pasukan ksatria Tudor berkemah di sebuah kam, sebuah anglo didirikan setiap 10 anak tangga di kam yang mirip lautan. Cahaya oranye yang hangat bergoyang di malam hari, dan ada baju besi lapis baja para prajurit patroli bolak-balik. Di kam, tenda kam dijahit di atas kanvas adalah asrama sementara bagi tentara, juga akan ada bau-bau aneh ketika tinggal karena kam domba dioleskan di banyak bagian dari tenda kam. Di tengah-tengah kam, 5 atau 6 tenda besar muncul tiba-tiba, dan tentara patroli melihat dengan kagum setiap kali mereka lewat. Karena ada penyihir nyata di setiap tenda. Pada saat ini, ada beberapa penyihir berdiri dengan khidmat di kam besar ksatria Tudor, lebih dari 10 lilin gemuk di tenda terbakar dan menghasilkan aroma aneh, nampaknya lilin dicampur dengan rempah-rempah yang berharga. Para penyihir mengenakan jubah penyihir hitam yang sangat indah, dan lengan baju setiap orang disulam dengan Hai Dongqing putih, yang tampak seperti manusia. Ada cermin es transparan di depan mereka, dan gambar di cermin itu adalah kemah Ren Xiaosu. Cermin dibentuk oleh kondensasi es, dan cermin besar masih meniup udara dingin, yang terlihat sangat misterius dan aneh. Perspektif cermin berada di atas langit, dengan diam-diam menghadap segala sesuatu di tanah. Seorang penyihir setengah baya menatap Qian Weining dan yang lainnya di cermin dan tiba-tiba bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan. Semua penyihir menatap tajam ke cermin, hanya untuk melihat Qian Weining dan yang lainnya duduk di tanah dengan cara yang berbahaya, dan apa yang tertulis di tangan. Buku, pena, apa yang dibicarakan penyihir kecil tanpa akhir, seorang penyihir berkata dengan aneh, tampaknya mempelajari rahasia apa. Kurasa mereka sepertinya mendengarkan. Seorang penyihir mengerutkan kening. Haha, kelas apa yang harus didengarkan di medan perang padang gurun ini? Penyihir lain berkata sambil tersenyum, siapa yang akan bebas untuk kuliah dan mendengarkan di tempat ini? Lalu apa yang mereka lakukan? Adegan yang dilewatkan Hai Dongqing mengejutkan para penyihir. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Qian Weining. Penyihir besar itu berjalan dengan dingin, jangan khawatir tentang apa yang mereka lakukan. Menurut informasi sebelumnya, mereka seharusnya tim yang baru saja meninggalkan kota Winston. Orang yang mengirim informasi mengatakan bahwa mereka akan pergi ke keluarga Norman.
Saya tidak berpikir mereka akan berjalan dengan benar. Ini akan mengenai ksatria depan kita. Ya, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Yang lain bertanya-tanya. Hai Dongqing ini terbang di langit, awalnya dengan tujuan menyelidiki kekuatan maju, dan sebagai hasilnya, ia menemukan sekelompok kecil ngengat yang menghalangi jalan pasukan maju. Turunkan, perintah penyihir hebat itu, lihat apa yang mereka lakukan, dan konfirmasikan juga bahwa Mego ada di tim ini. Mego adalah orang yang diperintahkan oleh pemilik keluarga untuk membunuh. Awalnya mengira mereka pergi ke Norman di sana, kami tidak akan bertemu dengan mereka. Tetapi kami tidak mengharapkan mereka dikirim ke ujung pisau. Tuan yang baik, aku akan mengendalikan Hai Dongqing untuk terbang lebih rendah, seorang penyihir di sebelahnya berkata dengan hormat. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan raungan di bawah Hai Dongqing seperti guntur di malam hari. Peluru penembak jitu yang panjang dan sempit mencapai saat itu, dan Hai Dongqing di langit diledakkan menjadi potongan-potongan es. Ren Xiaosu memandangi ejekan es yang jatuh, yang mungkin artinya keluarga Tudor. Mintalah dia untuk mengatakan bahwa keluarga Tudor sangat menyukai Hai Dongqing. Jika burung-burung lain melewati langit, dia benar-benar tidak sama sekali. Tembakan. Hanya saja, menurut kecepatan terbang Hai Dongqing, ia dapat menembak tepat satu tembakan dengan keahlian menembaknya saat ini. Di sisi lain Kam Tudor, Hai Dongqing hancur dengan struktur sihir, dan cermin di tenda besar juga hancur. Untuk sesaat, penyihir yang memiliki mantra itu hanya merasakan sakit kepala, dan sesuatu sepertinya jatuh dengan keras di benaknya. Ada apa? Penyihir itu dengan serius berkata, apa yang merusak ilmu sihirmu? Aku tidak tahu, tidak ada aura sama sekali, dan aku belum melihat siapa yang benar-benar menembaknya. Tidak seorang pun di kam itu yang menatapku, penyihir itu tersentak, menutupi kepalanya. Tentu saja, seperti yang dikatakan pemilik rumah, Mego ini memiliki cara yang aneh, kata penyihir itu, sambil melambaikan tangannya. Bantu dia turun untuk beristirahat. Selain itu, Hall, kamu memimpin tim untuk bergabung dengan pasukan maju jika lawan memiliki tangan belakang. Tuan yang baik, setelah balasan penuh hormat dari penyihir setengah baya, dia berbalik dan memerintahkan beberapa orang untuk berjalan keluar dari tenda besar bersama-sama. Sudah ada kerabat dan pelayan di luar menyiapkan kuda perang untuk mereka. Hall juga secara khusus membawa dua yang baik penyihir ikatan angin, untuk mempercepat kecepatan konvergensi. Ren Xiaosu baru saja kembali ke kamp pada saat ini. Suara senapan sniper baru saja membuat Xiao Mei Xiao Qian khawatir. Semua orang memandang Ren Xiaosu dan bertanya, apa yang terjadi? Kami tampaknya telah mencapai rute berbaris dari Ksatria Tudor, kata Ren Xiaosu dengan santai. Setelah mendengar ini, Xiao Mei Xiao Qian panik, apa? Ksatria Tudor, kalau begitu, mari kita berlari cepat. Jalankan sesuatu, Ren Xiaosu mengangkat alisnya, bukankah ini mata asli yang dikirim ke pintu? Xiao Mei meludahkan, apakah Anda melihat penggantian bawah sadar tukang sihir sekarang menjadi mata yang nyata? Jika tidak, Ren Xiaosu tertawa senang, Qian Weining memiliki 192 orang di pihak kita. Kita hanya memiliki 64 mata yang nyata di tangan kita, dan ada celah besar. Qian Weining tertegun lama setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ksatria sihir pertama di negara sihir mungkin muncul. Bab 1188. Bunuh. Ren Xiaosu memilih jalan gunung ini karena secara bertahap dilupakan oleh para penyelundup setelah mereka menghilang. Namun, masalah ini harus dibalik, jika Anda ingin mengambil jalan yang paling tersembunyi di medan perang, pasukan penyusup musuh juga akan berpikir begitu. Dalam keadaan normal, jika ada seorang komandan militer veteran hadir, dia akan memberitahu Ren Xiaosu, jangan berpura-pura mengikuti jalan apapun. Karena tentara harus lebih tepat daripada penyelundup ketika memetakan peta. Bahkan seperti yang diketahui penyelundup, pasukan musuh harus mengetahuinya. Tidak peduli seberapa dekaden tentara atau dinasti yang Anda hadapi, jangan perlakukan pihak lain sebagai orang bodoh dulu. Tentu saja, jika P5092 ada di sana, dia akan memberi Ren Xiaosu jawaban yang sama sekali berbeda. Jalan saja seperti yang kau inginkan, toh tidak ada yang bisa menghentikanmu, pergi saja kemanapun kau mau.
Ini mungkin perbedaan antara memahami dan tidak memahami Ren Xiaosu. Qian Weining memandang Ren Xiaosu, Tuan, apakah Anda pikir musuh akan datang dari jalan gunung? Seharusnya, Ren Xiaosu mengangguk, kalau tidak, Hai Dongqing tidak akan terbang ke sini. Sebelum bencana, seorang pemburu merebus elang. Sebelum dia berburu, dia terlebih dahulu akan membiarkan elang keluar untuk menemukan jalan bagi dirinya sendiri, agar tidak menemukan beruang coklat atau sejenisnya. Binatang, saya pikir Hai Dongqing keluarga Tudor ini juga harus digunakan untuk tujuan ini. Jika itu adalah kekuatan serangan dari keluarga Tudor, maka kali ini akan ada setidaknya 600 orang di ksatria. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka harus kavaleri ringan, dengan busur dan panah sebagai senjata utama, dan sisanya adalah kavaleri, yang digunakan untuk menyerang musuh. Qian Weining dengan tenang-tenang, yang paling penting adalah bahwa pasukan infiltrasi ini akan dilengkapi dengan 5 penyihir. Dia adalah seorang ksatria dari keluarga Berkeley, dan Berkeley telah menjadi keluarga Tudor dan Norman selama 60 tahun sebagai musuh imajiner, oleh karena itu. Seorang ksatria Berkeley yang berkualitas harus tahu bagaimana musuh-musuh yang dihadapinya beroperasi dalam perang. Sekarang, Qian Weining hanya memimpin 191 ksatria, ditambah 192 dirinya sendiri. Selain itu, mereka hanya memiliki senjata dan tanpa baju besi. Dalam situasi ini, kedua tim bertemu, Qian Weining, mereka sudah mati. Jadi Qian Weining sebenarnya sedikit bingung di dalam hatinya. Dia memandang Ren Xiaosu dan ingin bertanya apa yang harus dilakukan oleh tuan yang setia ini. Ren Xiaosu melirik Qian Weining, kamu terus belajar dan berkonsentrasi pada itu. Qian Weining, tenang, mereka tidak bisa melewati, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Sekarang Anda mungkin memiliki beberapa spekulasi tentang kekuatan saya, tetapi Anda harus membantu Anda memperdalam beberapa kesan. Ini adalah dasar dari rasa saling percaya. Qian Weining dan yang lainnya saling memandang dan memandang kavaleri musuh, tetapi Ren Xiaosu menyuruh mereka belajar keras. Perasaan ini terlalu aneh, seolah-olah saya telah dipisahkan dari dunia nyata. Pada saat ini, Mei Ge menghela nafas, ayo, semua orang terus belajar bahasa sihir dengan saya. Awalnya, saya sama khawatirnya dengan Anda, tetapi Anda lihat, saya sudah terbiasa sekarang. Ren Xiaosu melirik Xiao Mei dengan tatapan penuh apresiasi, dan Li Gongshen dan Liu Ting, para domba-domba dengan kepala di bawah, juga tampak seperti takdir. Tuan, apakah Anda akan berurusan dengan kavaleri itu sekarang? Qian Weining penasaran. Aku, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku tidak harus menembak. Untuk sesaat, Ren Xiaosu menjadi semakin misterius di mata semua orang, dan semua orang tiba-tiba teringat channel Dongeng Donghua dan desas-desus di Winston City. Ada total 3 orang yang menyerang Winston Manor, dan salah satu dari mereka dengan topeng putih tidak takut sihir. Sekarang, topeng putih tidak pernah muncul. Ketika Qian Weining dan yang lainnya berada di kelas, Ren Xiaosu memanggang daging kambing dan memakannya seperti kamu. Tiba-tiba Ren Xiaosu menegakkan diri. Tindakan ini mengejutkan Qian Weining yang sudah khawatir dan yang lainnya. Ada apa, Tuan? Oh, tidak apa-apa, Ren Xiaosu melambai ke Qian Weining, dan dia memandang Li Gongcheng dan Liu Ting. Sudahkah kamu melihat kata 178 pada pantat domba? Sejauh yang aku tahu, semua milik 178 domba-domba itu harus dicap di bokong benteng untuk membedakan mereka dari domba penggembala lainnya. Penggembala yang lebih tua telah mencuri domba sebelumnya. Petik 2. Wajah Li Gongcheng dan Liu Ting berubah secara dramatis, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, kalian berdua, tahu ini. Aku tidak tahu. Li Chenggong berdiri dengan panik, bagaimana kita bisa tahu ini? Liu Ting di samping hampir meneteskan air mata penghinaan. Qian Weining dan Chen Jingsu sedikit tidak jelas, jadi Mei Ge langsung mengerti arti Ren Xiaosu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata kepada Li Gongcheng dan Liu Ting, maaf saya tidak tahu tentang ini sebelumnya, melakukan kesalahan pada Anda. Qian Weining dan yang lainnya mendengar wajah paksaan. Pada saat ini, mereka tidak membahas bagaimana menghadapi kavaleri. Mengapa mereka tiba-tiba berbicara tentang hal semacam ini?
Mereka sama sekali tidak tahu. Li Gongcheng dan Liu Ting juga telah menjadi domba untuk sementara waktu, dan mereka bercampur dalam kawanan 178 benteng. Di Jalan Gunung Utara, tim ke depan yang terdiri dari 800 orang dengan cepat menyusup. Sepatu kuda itu menginjak jalan gunung dan membuat suara yang tumpul. Sepatu kuda semua ditutupi dengan lapisan kulit sapi yang tebal. Dan masing-masing kuda memiliki tongkat kayu di mulutnya untuk mencegah kuda-kuda tiba-tiba berteriak di jalan. Kavaleri ini adalah elit keluarga Tudor, dan bahkan pawai malam dapat terbentuk tanpa gangguan apapun. Sesekali, tentara yang mengendarai di depan akan sedikit melambat, dan kemudian digantikan oleh rekan-rekan lainnya untuk memecahkan angin. Yang disebut angin putus adalah untuk mengurangi hambatan angin kuda-kuda di belakang, sehingga kuda-kuda terkemuka tidak akan kehabisan tenaga sampai mati. Ketika panah-panah naik, tangan kanannya selalu digagang panah di pinggangnya, jika seseorang tiba-tiba disergap. Di antara mereka, 6 penyihir dijaga oleh para ksatria, dan belasan kilometer di belakang mereka, ada tim penyihir yang sementara dikirim untuk mendukung Kam. Dengan kekuatan tempur seperti itu, tentu saja, tidak perlu untuk menarik lebih dari 100 orang di mata Qian Weining, bahkan jika ada penyihir seperti Mego dalam tim. Selama pawai, lebih dari selusin orang dalam formasi kavaleri berisi peluit tembaga pendek. Ketika peluit dibunyikan, sepertinya ada lark yang bernyanyi di tim. Hanya anggota ksatria Tudor yang dapat memahami suaranya. Arti peluit. Peluitnya tajam, dan bahkan jika itu berkelahi, itu tidak akan diliputi oleh suara-suara lain. Ksatria Tudor menggunakan metode ini untuk menyelesaikan transmisi pesanan. Terutama dalam perang berskala besar yang kacau, kicau burung yang diperintahkan oleh para petugas bertemu dan berjalin, tidak lagi selembut jiwa, tetapi setajam tuit Hai Dongqing. Pada saat ini, peluit burung yang dibuat oleh peluit tembaga tiba-tiba muncul di depan pasukan yang awalnya tenang, dan jeritan burung itu bolak-balik. Semua orang memandangi jalan dengan tenang dan khusyuk. Ratusan dari mereka bergerak dari sangat pindah ke sangat tenang, yang sangat spektakuler. Semua orang melihat ke depan, dan dalam perjalanan mereka berdiri sosok dengan topeng putih, perlahan-lahan menarik pisau hitam dari ketiadaan. Orang-orang di depan ksatria Tudor meniup peluit tembaga di mulut mereka. Mereka tidak secara langsung menyerbu Lao Su, tetapi mulai bergerak perlahan mendekat. Kavaleri ketika melakukan perjalanan cepat seperti seekor naga panjang, hanya sejumlah kecil orang secara paralel dapat melewati jalan gunung lebih cepat. Sekarang, mereka menyusut bersama untuk pertahanan yang lebih baik. Hanya ada satu musuh, tetapi ksatria Saint Tudor di unit depan berpikir bahwa jika lawan tidak sepenuhnya percaya diri, bagaimana mereka bisa menghalangi jalan mereka sendiri. Lawan jelas tahu berapa banyak orang yang mereka miliki dan berapa banyak kekuatan juang yang mereka miliki, tetapi lawan itu masih di sini. Ini adalah perasaan krisis, dan Saint Tudor Knight merasakan perasaan krisis yang kuat. Pada saat ini, bintang-bintang di atas kepala bersinar terang, dan Suanyu yang menggantung lurus di langit seperti parang perak putih. Saat formasi berubah, ksatria Saint Tudor dengan buru-buru meledakkan peluit tembaga yang dipegangnya. Dalam sekejap, tim busur dan anak panah yang mundur menarik pelatuk pada kuda perang, dan panah-panah berbentuk lengan kecil menembaki Su Biao tua. Dan di sini. Tapi entah bagaimana mata semua orang adalah bunga, dan ketika mereka bereaksi, mereka telah kehilangan jejak Su tua. Ksatria Tudor yang suci terkejut, ini terlalu cepat. Pada saat berikutnya, pisau hitam tampak meledak dari malam, miring dari bawah ke atas di atas kuda perang ksatria Tudor dan tubuh ksatria. Kuda itu dipenggal, dan ksatria itu terpotong oleh pinggang. Darah lala terciprat di langit malam. Tidak ada yang tahu apakah itu darah kuda atau darah manusia. Qian Weining dan yang lainnya mengikuti Xiao Mei, Absidif G. Akibatnya, huruf-huruf bahasa penyihir tidak selesai, dan mereka tiba-tiba melihat langit di kejauhan diterangi oleh sesuatu. Sihir, Qian Weining kaget dari tanah. Segera setelah itu, langit di sana seperti kembang api, dan ada cahaya konstan yang berkedip. Namun, pandangan Qian Weining terhalang oleh pegunungan kerdil, dan dia tidak bisa melihat persis apa yang terjadi. Sihir seharusnya jauh dari kita, jadi kita tidak bisa mendengar teriakan itu, Qian Weining menilai dari pengalamannya sendiri. Dia mengangkat jari telunjuknya dan menyipitkan matanya ke gunung dan jari telunjuk.
Saya tidak tahu bagaimana menghitung rasio dan terus berkata, dikonfirmasi, itu harus 3 kilometer dari kami. Setelah berbicara, Qian Weining menatap Ren Xiaosu dan ingin bertanya pada semua orang apa yang harus dilakukan. Akibatnya, dia melihat Ren Xiaosu menutup matanya dan sepertinya tertidur. Apakah kamu ingin membangunkan orang dewasa? Qian Weining bertanya pada Mei Ge. Sebelum menunggu Mego menjawab, Ren Xiaosu berkata, teruslah belajar, dan istirahatlah setengah jam lagi, dan lanjutkan perjalanan kita besok pagi. Bagaimanapun, Ren Xiaosu mengabaikan Qian Weining tidak lagi. Qian Weining menghela nafas dalam hatinya, mungkin ini adalah kakak sejati, dan bahaya apapun bisa begitu tenang. Namun, Qian Weining juga mengkonfirmasi satu hal, memang ada orang yang secara rahasia menjaga di sekitar tim mereka, tetapi tidak mungkin untuk menentukan berapa banyak orang di sana. Malam itu, tidak ada ksatria yang bergegas ke kamp. Gunung rendah 2 km jauhnya seperti penghalang yang keras, menghalangi semua pembunuhan di belakang gunung. Qian Weining tidak tidur nyenyak sepanjang malam, dan pertempuran pertama tadi malam segera berakhir, tetapi pertempuran kedua tiba-tiba terjadi segera setelahnya. Sejujurnya, pada kenyataannya, mustahil bagi orang normal untuk tidur nyenyak di lingkungan ini. Ren Xiaosu dapat tertidur, itu karena Ren Xiaosu tidak normal. Di pagi hari, Qian Weining dan Mei Ge berjalan keluar dari tenda satu persatu dengan lingkaran hitam. Mereka menggulung tenda yang terbuat dari kanvas tahan air dan menggantungnya di puntung kuda mereka. Ren Xiaosu menyapa mereka dengan segar, "Dini, kenapa orang terlihat lesu?" Qian Weining ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tiba-tiba bertanya, "Tuan, apa yang terjadi semalam? Apakah kita aman?" "Aman, tentu saja," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, "adapun apa yang terjadi, Anda akan dapat melihatnya nanti." Dia mengatakan ini, Xiao Mei, Xiao Qian, Xiao Shu, Xiao On, Xiao Cheng semua menjadi penasaran. Apa yang terjadi semalam membingungkan pikiran semua orang, jika mereka tidak tahu yang sebenarnya, aku khawatir mereka akan mati dengan tergesa-gesa. Setelah makan cepat di pagi hari, semua orang segera berangkat, dan ketika mereka berbelok ke jalan gunung yang berliku, napas berdarah di depan mereka menenangkan semua orang. Bahkan kuda tidak mau melangkah lebih jauh. Busur patah dan busur silang tersebar di seluruh tanah, dan noda darah bergoyang di atas bebatuan, seolah-olah seseorang telah menggambar lanskap tebal dan tinta. Qian Weining memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia hanya melihat sedikit medan perang dan sampai pada kesimpulan, setidaknya 800 orang tewas. Setelah melihat lebih dekat, dia juga melihat lebih dari 10 mayat mengenakan jubah penyihir. Jubah penyihir hitam memiliki pola bordir Hai Dongqing di lengan baju. Tapi Hai Dongqing, yang seharusnya putih, juga diwarnai merah darah. Semalam, para penyerang yang dikirim oleh keluarga Tudor ke selatan meninggal, dan kedua penyihir itu meninggal. Rao adalah seorang prajurit yang telah melihat badai dan gelombang di ksatria pembakaran. Dia juga merasa sedikit bingung ketika melihat adegan ini. Yang paling penting adalah bahwa mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Dewasa, Yao Bo, orang kepercayaan, bersandar pada Qian Weining dan berbisik, "Aku punya pandangan. Hanya ada satu jejak kaki selain jejak kaki ksatria tapal kuda dan Tudor." Yao Bo adalah pemain pemburu dan penyergap terkenal di tim, ia memiliki pengamatan yang cermat dan keterampilan analitis yang kuat. Dan para ksatria Tudor ini mengenakan sepatu bot standar, yang mudah dikenali, sehingga tidak sulit untuk membedakan jejak kaki di medan perang ini. "Maksudmu, kematian lebih dari 800 orang dilakukan oleh satu orang?" Qian Weining bertanya dengan sakit gigi. "Ya," bisik Yao Bo, "dan aku hanya berkeliling untuk mengamati sebuah lingkaran. Setelah ksatria Tudor terbunuh, harus ada lusinan orang yang ingin melarikan diri. Akibatnya, mereka berlari beberapa ratus meter dan masih mengejar dan kembali ke belakang dari belakang. Puluhan orang membelah kepala mereka untuk melarikan diri, dan masih bisa dikejar dan dibunuh satu persatu, jadi seberapa cepat kejaran ini harus membunuh. Detail ini hampir tidak dapat terus dipertimbangkan. Selain itu, hal yang paling luar biasa dari Qian Weining adalah bahwa pada saat pembunuhan ini, ia masih belajar bahasa sihir beberapa kilometer jauhnya, dan bahkan diperiksa oleh Li Gongcheng. Perwakilan kelas.
Gambaran kekerasan dan ketenangan seperti itu hanya dipisahkan oleh gunung, seolah-olah itu terjadi di dua dunia. Adapun Ren Xiaosu, Qian Weining memandang pemilik baru. Pihak lain mengatakan bahwa itu baik-baik saja, maka itu benar-benar baik-baik saja, dan Ksatria Tudor menyusup ke pasukan ke resimen selama lelucon. Untuk sementara waktu, Qian Weining sangat menghormati dan luar biasa bagi Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengendarai kuda itu ke depan, ayo, Xiao Qian memimpin jalan. Qian Weining menindaklanjuti dan bertanya dengan suara rendah, Tuan, haruskah kita menghindari keluarga Tudor sepenuhnya? Qian Weining biasa memanggil orang dewasa, tapi sekarang dia tiba-tiba mengubah namanya, dan dia harus mengatakan bahwa pembunuhan ini benar-benar meninggalkannya dengan kesan yang sangat dalam. Jangan menghindarinya sepenuhnya, kata Ren Xiaosu. Lebih baik membiarkan keluarga Tudor mengirim seseorang untuk memburu kita, sehingga penglihatan sejatimu bisa jatuh. Qian Weining menghela nafas, ini benar-benar kejam. Xiao Mei berjalan berdampingan dengan Ren Xiaosu, mengapa kamu begitu ingin pergi ke kota Gen? Dan mengapa para pemburu hadiah tiba-tiba mendengarkan kamu? Kamu datang dari dunia tengah, jadi kamu seharusnya tidak saling kenal. Mungkin karena aku memiliki hubungan dengan organisasi tempat pemburu hadiah itu berada, Ren Xiaosu menjelaskan dengan santai. Alasan mengapa aku ingin pergi ke Gen City sebenarnya adalah untuk menemukan hidupku sendiri. Juga, dia ingin melihat apa hadiah untuk misi ini. Dia telah menemukan 3 petunjuk untuk misi, dan Ren Xiaosu menantikan hari ketika misi selesai. Pengalaman hidup, Mei Ge dengan penasaran berkata, apakah kamu tidak tahu asal-usulmu? Aku tidak tahu, Ren Xiaosu tersenyum. Aku terbangun dari mimpi gelap, dan aku melupakan semua hal di masa lalu. Oke, tidak masuk akal untuk membicarakannya. Aku ingin tahu seperti apa wujud kekasihmu. Mego memikirkannya dan menjawab, dia mempesona. Aku dengar kamu mengatakan bahwa keluarga Tudor berpikir dia adalah seorang jenius sihir yang langka, jadi dia membiarkan anak-anaknya menikahinya, kata Ren Xiaosu. Dia mengambil uang itu untuk membeli mata True Vision pada tahun itu, tetapi yang pertama dia beli membuka mata visi sejati. Berbicara tentang keberuntungan, dia benar-benar orang yang dirawat oleh para dewa, desah Xiao Mei. Dia mencoba mempelajari ilmu sihir. Dan orang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu sihirnya menemukan bahwa dia hanya berlatih ratusan kali di dunia meditasi sebelum dia dapat melepaskan sihir di dunia nyata. Ren Xiaosu membeku sejenak, apakah ini yang disebut bakat? Ya, Xiao Mei mengangguk, dan bakat ini tercermin dalam semua aspek, seperti dunianya yang sangat besar, yang dikatakan memiliki pedang berbentuk salib yang megah di dalamnya. Ini berarti bahwa ia akan memiliki semangat yang lebih kuat paksa, yang lain berlatih 5 atau 6 kali sehari, dia bisa berlatih 30 kali. Yang lain bisa menjadi penyihir hebat dalam 10 atau 20 tahun, dia mungkin bisa melewati ambang itu dalam 3 atau 4 tahun. Ren Xiaosu, lalu dia benar-benar lebih baik daripada kamu. Xiao Mei memberinya tatapan putih, kamu tidak bisa menghiburku. Kamu tidak perlu berkecil hati, kamu tidak lebih buruk darinya, Ren Xiaosu tersenyum. Oh, Xiao Mei tertarik, apakah aku lebih buruk darinya? Tentu saja, Anda memiliki saya untuk membantu Anda, Ren Xiaosu menghibur, ini bekerja lebih baik daripada kerja kerasnya sepanjang hidupnya. Xiao Mei, hehe. Oh, bagaimana dia menikah dengan keluarga Tudor? Tanya Ren Xiaosu. Awalnya, dia harus pergi ke perbatasan untuk menjadi penyihir kecil seperti yang saya lakukan sekarang. Namun, ketika keluarga Tudor menemukan bakatnya, dia segera pergi ke rumahnya untuk membesarkan kerabat, kata Mei Ge. Memprovokasi keluarga Tudor, jadi mereka setuju. Petik 2. Tidak heran keluarga Tudor akan membunuhmu. Penulis bersama bukan tentang memperjuangkan kecemburuan, tetapi tentang menginginkan penyihir jenius ini menjadi anggota keluarga, dengan cara yang membumi, Ren Xiaosu mengangguk. Dengan cara ini, Mego lebih seperti template protagonis, orang yang Anda sukai tertarik oleh keluarga lain karena bakatnya, dan kemudian Mego mengambil jari emasnya untuk membunuh semuanya. Mei Ge muntah dan berkata, nama keluarga adalah Tudor, bukan nama keluarga. Tidak masalah. Di kota Winston,
kepala berkelai berdiri diam-diam di karpet merah katedral, ditutupi dengan baju besi perak. Di depannya, anglo dinaikkan, dan nyala api di baskom itu sangat flamboyan dan berdetak kencang. Keluarga Tudor terkenal dengan teknik pemecahan es, dan keluarga berkelai terkenal dengan nyanyian nyala api. Kedua keluarga itu tampaknya tidak cocok satu sama lain. Mereka tidak pernah menghentikan perang skala kecil selama bertahun-tahun. Bahkan keluarga berkelai mendukung keluarga Winston untuk berurusan dengan keluarga Foss yang didukung oleh keluarga Tudor. Kedua belah pihak telah menguasai rahasia yang terkait dengan es dan api, dan terus belajar di jalan mereka sendiri. Pada saat ini, penguasa berkelai memegang mata emasnya, dan nyala api di anglo di depannya secara bertahap menjadi penampilan manusia. Dan ekor nyala api adalah rambut gelisah dan gemetar dari pihak lain, yang tampak aneh dan misterius. Pria di anglo itu berkata, pasukan depan ksatria Tudor terbunuh, dan pihak lain terus bergerak ke utara, bertindak melawan berbagai kegiatan ksatria Tudor. Hilangnya keluarga Tudor, pemilik berkelai bertanya. 12 penyihir telah hilang, dan seorang pemula yang baru saja dipromosikan menjadi penyihir hebat telah menghilang, bahkan dengan 12 mata mereka yang benar-benar terlihat. Jawab pria yang berkobar-kobar itu. Api dan api ini adalah cara keluarga berkelai mengirim informasi. Metode penularan ini relatif nyaman, selama ada kebakaran, Anda dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan keuntungan terbesar dibandingkan dengan metode keluarga Tudor adalah bahwa itu tidak membebani putra Anda. Sekarang, suasana hati kepala keluarga berkelai sedang baik. Teman Wang yang jauh tidak membohonginya, selama keluarga Tudor menyusul bocah itu akan melemahkan kekuatan Tudor untuk dirinya sendiri. Manusia sangat aneh, meskipun kepala berkelai juga menderita kerugian besar di Ren Xiaosu, ketika dia menemukan bahwa keluarga Tudor juga mulai menderita, dia bisa melupakan banyak kemarahan di masa lalu. Bahkan berharap musuh membiarkan Ren Xiaosu hidup lebih lama. Ya, jangan pukul kepala Tudor sepagi ini. Dengan cara ini, Ren Xiaosu dapat terus melukai keluarga Tudor. Di mata kepala berkelai, meskipun Ren Xiaosu kuat, jika kepala Tudor disiapkan, Ren Xiaosu bukan lawan. Ia berkata kepada orang-orang yang terbakar, berhati-hatilah menyembunyikan keberadaannya. Jika ada kabar, beritahu saya secepatnya. Selain itu, jika ada peluang membuat keluarga Tudor bermusuhan dengan tim ini, saya akan menyertakan Anda dalam silsilah setelah Anda mati, jiwa dapat kembali ke kerajaan Tuhan. Orang-orang yang terbakar sangat antusias, inilah kemuliaan saya. Keluarga berkelai memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini, api menyertaimu. Apinya ada bersamamu. Setelah itu, ada ledakan Mars di anglo, dan sosok di dalamnya menghilang. Nyala api kembali ke kegelisahan sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 1189. Bagian. Orang-orang dari negara sihir semuanya mengawasi kita. Luolan berjalan di jalanan kota Winston, tiba-tiba berbisik kepada Zhou Qi di sebelahnya. Dahuyu dan Luolan pergi jauh ke utara, langsung di atas Yorkshire dan Vaduz ke Winston City. Hanya karena Dahuyu menerima informasi terbaru, kota Winston runtuh dan Tuan Muda muncul. Setelah menerima informasi ini, semua orang datang hampir tanpa henti, tetapi setelah tiba di kota Winston, semua orang agak bingung dan tidak tahu bagaimana menemukan Ren Xiaosu. Setelah datang ke negara penyihir, Luolan mengeluh kepada Dahuyu bahwa pekerjaan intelijen itu terlalu tidak dapat diandalkan, tidak ada mata-mata di kota besar Winston. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini, di antara semua penghalang di Central Plains, semua penghalang harus memiliki mata-mata King, dan kemanapun mereka pergi. Seseorang dapat merespons. Dahuyu tidak memiliki jawaban yang menyedihkan, mereka juga ingin menyerang balik negara sihir dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun-tahun awal, Barat Laut belum disatukan, dan Zhang Jinglin tidak kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun awal, pekerjaan intelijen di Cina Barat Laut terutama ditujukan pada klan Zhong. Selain itu, sulit untuk mengatur kerajaan sihir. Saat ini, tidak mudah untuk melakukan pekerjaan intelijen, tentu saja, target pemantauan utama harus ditempatkan di kota Gen, bukan tempat kecil seperti kota Winston. Dibandingkan dengan kota Gen dan kota Vaduz, kota Winston benar-benar hanya sebuah kota kecil.
Pada saat ini, mereka berjalan di jalan, dan begitu mereka memasuki pintu, mata semua orang terfokus pada mereka. Tidak hanya orang-orang dari Winston City, tetapi juga para kesatria yang sedang membakar berpatroli di jalan-jalan. Hanya saja para kesatria yang terbakar tampak sedikit tidak jelas tentang jalan mereka, dan tidak berani mendekati untuk sementara waktu. Kami benar-benar dalam sorotan, kata Zouki dengan emosi, siapa yang punya ide buruk sebelumnya, atau haruskah aku berubah menjadi negara sihir? Aku, jawab P5092 dengan tenang. Sebelum memasuki kota Winston, semua orang akan mencuri pakaian dari pertanian di luar kota Vaduz. Akibatnya, HAL 5092 mengatakan tidak ada perubahan. Akibatnya, semua orang mengenakan pulover biru satu persatu, yang tampak sangat tiba-tiba di jalanan kota Winston ini. Karena proses tekstil dan pewarnaan yang tertinggal, warna pakaian di seluruh negara sihir masih sangat monoton. Penyihir suka mengenakan jubah penyihir hitam, tidak semua orang suka berpura-pura menjadi misterius, tetapi hitam adalah yang paling mulia dari warna yang tersedia. Selain itu, Luolan tidak hanya mengenakan pakaian serbaguna yang mempesona, tetapi juga membawa kotak-kotak logam besar di tangan mereka. Dan membawa tas-tas pendaki gunung yang setengah tinggi di bagian belakang. Orang-orang di Winston City memandangi mereka seolah-olah sedang melihat peradaban alien. P5092 berkata, kami tidak di sini untuk berintegrasi ke dunia mereka. Kami di sini untuk menemukan Tuan Muda, dan kami akan bertemu dengannya lebih baik dulu. Jadi kamu memilih untuk bermain dengan cara yang sangat sensasional, kata Zouki tanpa daya. Yah, jika pemuda tampan itu masih berada di kota ini, dia akan segera mengetahui berita kedatangan kami, P5092 mengatakan. Kami tidak memiliki basis intelijen di kota ini, jadi lebih baik membiarkan kami perlahan menemukan pemuda tampan itu. Perkuat tujuan Anda dan biarkan Tuan Muda mendatangi kami. Tapi apakah kamu tidak takut bahwa kerumunan negara-negara penyihir akan menyerang? Zouki meludah. P5092 menggelengkan kepalanya dengan tenang, aku takut pada apapun. Jika pemuda itu ada di sini, dia bisa menebusnya sendiri. Jika tidak, kita akan mundur. Tanpa senjata panas, tidak banyak orang yang bisa menghentikan kita. Ada konflik, dan setelah pahlawan Luolan mengatur posisi senapan mesin untuk memutuskan, kami baru saja pergi. Sangat mudah untuk mengatakan. Kamu dan Luolan membawa senapan mesin berat di kotak mereka. Jiziang dan Wang Yun juga membawa peluru senapan mesin berat. Kita masih menggunakan rasa takut akan kavaleri. P5092 menjelaskan, tenang, aku punya Wang Yun dan Jiziang tadi malam. Naiki tembok kota dan catat peta seluruh kota Winston. Saya mungkin menghitung ada lebih dari 10 opsi untuk evakuasi yang aman. Orang-orang ini meninggalkan mobil mereka dan berjalan dengan berjalan kaki setelah meninggalkan perbatasan benteng 178. Awalnya, semua orang ingin mengepak dengan ringan, tetapi P5092 mengharuskan dia harus membawa senjata berat. Sepertinya dia sudah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi ini sekarang. Untungnya, setiap orang adalah orang yang luar biasa, dan menahan beban bukanlah masalah bagi semua orang. Luolan berpikir sejenak dan berkata, tetapi jika kita membawa senjata sejauh ini, apakah kita semua akan menggunakannya di sini? P5092 menjelaskan, tenang, selama Anda menemukan komandan muda kami, Anda akan menemukan gudang senjata, tidak akan ada kekurangan amunisi. Dahuyu menambahkan, ya, ketika komandan muda itu berada di penghalang ke-144, ia mengambil setidaknya 20 senapan mesin berat, belum lagi peluru. Barang-barang ini tidak berharga di barat laut. Tidak hanya itu, Lian Yun meledakkannya. Semua 8 dibawa pergi. Ketika dia pergi ke Zhou, dia meminta Zhou untuk meminta setumpuk senjata. Granat membuat lusinan kotak. Petik 2. Luolan menghela nafas lega, jika kamu pergi ke Zhou untuk merampok seseorang, bahkan menemukan mereka meminta senjata. Dan apakah Zhou benar-benar memberikannya? Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Para komandan muda telah berbicara, mereka tidak bisa tidak memberikannya. Nama keluarga Zhou takut mati, Dahu Yule tertawa. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hanya berdiri di sini dan menunggu Xiao Su datang kepada kita. Tanya Zouki.
P5092 melirik Dahuyu, silakan. Zhou Qi, mulailah dengan apa saja, apa yang kamu lakukan. Akibatnya, semua orang menyaksikan channel Dongeng Donghua dan Dahuyu meletakkan kotak logam di tangannya di tanah, membuka asuransi dan mengeluarkan peluncur RPG dan sebuah granat. Itu gereja di tengah-tengah kota Winston, membanting ke atap, jika komandan muda itu bisa melihatnya di kota, perintah 5092. Zhou Qi, Luolan. Zhou Qi dan Luolan membuka mulut mereka untuk berhenti berbicara. Sebelum ini, Luolan merasa bahwa dia cukup sombong. Kenapa ini tiba-tiba tampak lebih sombong daripada dirinya sendiri? Ksatria yang terbakar yang menonton di sebelahnya juga merasa agak salah, mereka bergegas memblokir gerbang kota, seolah-olah akan memblokir mereka di Winston. Kemudian tunggu perintah pemiliknya. Dahuyu, tunggu, Zhou Qi memblokir pembukaannya, apakah kita benar-benar berhenti memikirkannya? Dahuyu mengangkat bahu, setelah memasuki negara sihir, P5092 adalah komandan, saya hanya mendengarkan perintah, Anda bilang itu tidak berguna. P5092 menoleh untuk melihat Zhou Qi dengan serius, semua tindakan harus memiliki tujuannya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah pertama-tama menemukan Marshal dan menggunakan cara paling sederhana untuk melakukan hal yang paling benar, yaitu makna perintah. Saya bisa mengerti apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana menggabungkan apa yang Anda lakukan sekarang membuat saya sedikit tidak mengerti. Zhou Qi agak terluka pada saat itu. Kavalier dari keluarga Winston telah ditarik ke barat, di mana mereka akan memberikan garis pertahanan untuk mencegah Foss dari mengganggu medan perang utama. Seseorang pernah meramalkan bahwa mungkin keluarga Norman dan Tudor di medan perang depan belum bertempur, mungkin kedua Winston dan Foss akan berdarah pertama. Dalam 200 tahun terakhir, meskipun keluarga Winston didukung oleh keluarga Berkeley, mereka masih memiliki otonomi. Tetapi ketika perang saudara dimulai, dari langkah pertama keluarga Berkeley melangkah ke kota Winston, keluarga Berkeley sama dengan selatan yang telah mengambil alih seluruh negara sihir. Keluarga besar Winston hanya bisa menjadi kuda yang ditambatkan ke depan kereta. Di mana kereta berjalan sepenuhnya tergantung pada kendali dan cambuk. Katedral Winston telah menjadi komando militer sementara, semua perintah militer dan pemerintah akan dilaporkan di sini, dan kemudian diteruskan kembali setelah keputusan Kepala Berkeley. Dan Kepala keluarga Berkeley selalu berdiri di depan Anglo yang terbakar, mengumpulkan informasi dari dunia luar. Ketika nyala api bergoyang, patung-patung penyihir yang berdiri di sekitar gereja bergetar dengan cahaya dan bayangan, seolah-olah mereka hidup. Upaya dan perencanaan para leluhur akhirnya tiba pada saat panen buah, kata Kepala Berkeley dalam diam. Sudah waktunya bagi keluarga Tudor dan Norman yang membusuk untuk memberikan mata hitam mereka yang sebenarnya. Sambil memegang batu emas di tangannya, perlahan-lahan dia meneriakkan mantra, dan sosok di Anglo itu perlahan-lahan menjadi jelas bagi pihak lain, dengan hormat berkata, pemilik rumah. Apa yang kau katakan padaku? Ceritakan kabar itu ke setiap sudut Gen City dan beritahu semua orang bahwa penyihir kecil Mago memimpin timnya di sana. Keluarga Tudor telah mencoba membunuhnya beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah berhasil, keluarga Berkeley tenang kata. Tidak disebutkan Middle Earth dalam informasi ini, dan nama Ren Xiaosu tidak disebutkan sama sekali. Wajah keluarga Tudor akan terhapus karena berita ini, dan keluarga yang telah berdiri selama 200 tahun pasti akan membiarkan Mago menghilang dalam sejarah dengan segala cara. Pada saat itu, pasukan Turki tengah di belakang Mago pasti akan menghadapi keluarga Tudor. Jadi setelah pertimbangan yang cermat, Kepala Berkeley merasa bahwa dia bisa menantikan kinerja Ren Xiaosu. Sangat disayangkan bahwa dia berpikir bahwa pihak lain adalah anggota keluarga Norman, jadi dia juga menghabiskan darah untuk memberi Mago mata emas. Dan ingin bertukar antara keluarga Norman dan keluarga Tudor. Kecurigaan. Akibatnya, mata penglihatan benar emas juga buta. Namun, keluarga Berkeley punya rencana lain di benak mereka. Dia sekali lagi memanggil lurker lain melalui Anglo, Anda memberitahu keluarga Norman bahwa mata emas Donald ada di tangan Mago. Setelah melewati berita ini, Kepala Berkeley bahkan tersenyum dengan sudut mulutnya yang melengkung. Dia ingin melihat bagaimana bocah Cina Turki itu akan menghadapi pengepungan dua keluarga besar. Kekuatan tanah di wilayah ini tampaknya sangat kuat,
tetapi di tangannya Michel Grantham Berkeley hanya bisa menjadi bidak catur. Pada saat ini, ada suara ledakan di atas kepala keluarga Berkeley, dan saya melihat bahwa bagian atas gereja terpana membuat lubang besar di hari itu. Meriam itu, yang baru saja menabrak puncak gereja, meledak dengan senyum percaya diri kepala Berkeley. Ledakan itu terlalu keras, dan ledakan itu juga bergema di dalam gereja. Pemilik Berkeley hanya merasakan dengungan di telinganya, seolah-olah seseorang telah menyelimutinya dengan selembar kain katun tebal. Dia tidak dapat mendengar apapun. Terlalu. Batu bata besar mulai runtuh, dan bangunan tua tanpa penguatan diguncang oleh dampak besar ini. Patung-patung indah yang berdiri di gereja hancur oleh kursi-kursi. Keluarga Berkeley menyaksikan patung-patung ayahnya rusak dan tubuhnya hancur oleh bata lain. Debu dan batu dihancurkan, dan akhirnya kehendak kepala Berkeley masih kuat. Dia meraung dan melantunkan mantra, dan menyelesaikan semua nyanyian sebelum batu memukulnya. Lusinan sayap api emas Galuro terbang ke langit dari belakangnya, menahan semua benda jatuh untuknya. Galural ini adalah sihir eksklusif keluarga Winston, tetapi kepala Berkeley telah lama meminta mantra dan tokoh meditasi, dan kepala Winston tidak berani melanggarnya. Dan kepala Berkeley ini layak menjadi generasi penyihir jenius. Dia berdiri di gereja dan mengendalikan Galuro, tetapi dia benar-benar bebas dari dampak ledakan. Sebuah tim ksatria yang terbakar bergegas ke gereja pada saat ini. Mereka ingin menjalin tombak di tangan mereka di atas kepala pemilik rumah, agar tidak terluka oleh kerikil. Akibatnya, kepala Berkeley mendorong mereka dengan marah. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang gereja? Pemilik rumah, seseorang baru saja melaporkan bahwa ada beberapa orang dari sumber tidak dikenal di kota Winston. Melihat pakaian satu sama lain tidak seperti orang-orang di sini, itu mungkin dari dunia tengah, seorang kesatria Chang Hui melaporkan. Buntut dari pemboman RPG gereja telah berangsur-angsur berhenti, dan kepala Berkeley keluar dari meteor. Pergilah, kelilingiku bersama mereka, orang-orang di bumi tengah terlalu menipu. Persiapkan kuda, kumpulkan ksatria, saya pribadi akan menghukum kelompok arogan ini. Petik 2. Untuk sementara waktu, sekelompok ksatria yang terbakar mengelilingi Luolan dan yang lainnya, dan kelompok lain mulai berkumpul di depan pintu gereja. Namun, sebelum mereka berkumpul, kepala Berkeley melihat bagian tertentu dari tembok kota dan tiba-tiba sepi. Dinding batu pirus berubah menjadi tumpukan pasir halus dan mengalir ke bawah, dan celah dibuka oleh seseorang. Suara senapan mesin berat meraung, dan suara kusam itu seperti ejekan dari api penyucian. Sebelum ini, ksatria pembakaran telah memblokir semua pintu keluar kota, dan bahkan gerbang kota telah ditutup rapat, takut mereka akan membiarkan Luolan melarikan diri. Akibatnya, pengunjung dari China ini bahkan tidak memiliki orang normal, tidak ada yang suka berjalan melalui pintu masuk utama. Hanya dalam 2 minggu, tembok kota Winston telah runtuh untuk ketiga kalinya. Keluarga Berkeley memandang ke arah tembok kota dengan wajah besi, dan seorang kesatria yang membara datang ke pintu gereja dan berteriak. Pemilik rumah, sekelompok orang tidak tahu cara apa yang telah digunakan untuk menghancurkan tembok kota. Mereka memiliki senjata teroris bumi tengah, yang menghalangi kavaleri tidak bisa mendekat. Mereka tidak menunggu kita untuk membentuk lingkaran, dan mereka semua meninggalkan celah di dinding. Petik 2. Lalu apa yang kamu makan? Lihat saja mereka pergi. Berkeley bertanya dengan tidak percaya. Mereka meninggalkan beberapa siluet emas untuk mengendalikan senjata mereka. Setelah orang-orang itu pergi, kelompok siluet emas ini berlari seperti kelinci. Mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali. Setelah kami bergegas, mereka segera berbalik untuk menekan mereka dengan senjata. Para ksatria telah menderita terlalu banyak korban. Kata ksatria yang terbakar itu dengan cepat. Ada berapa banyak korban di sana? Tanya pemilik Berkeley. Ksatria pembakaran ragu-ragu dan berkata, sebagai perkiraan kasar, ksatria pembakaran memiliki lebih dari 500 korban. Senjata itu sangat kuat sehingga memukul tubuh dapat mengganggu paha. Saya takut tidak mungkin pergi ke medan perang. Jangan terlalu banyak bicara, kata pemilik Berkeley dengan cemberut, aku selesai dalam satu napas. Yang paling penting adalah kematian 3 penyihir, 2 di antaranya adalah putramu, kata Burning Knight dengan kulit kepala. 3 penyihir sementara mendukung masa lalu,
mereka awalnya ingin melakukan serangan balik dengan sihir, tetapi jangkauan senapan mesin yang berat itu terlalu jauh. Secara umum, jarak batas casting dari sihir biasa adalah beberapa ratus meter dan 1000 meter. Sebagai contoh, bola api kecil hanya bisa bermain sekitar 100 meter. Dan Galuro dapat menjangkau ribuan meter. Untuk mengatakan bahwa jarak ini cukup baik, bahkan dalam perang besar benar-benar cukup, kavaleri hanya dapat ditekan di hadapan sihir. Tetapi untuk senapan mesin berat, jangkauan efektif terpendek dari senapan mesin berat utama sekarang dimulai pada 2 km. Jadi ketiga penyihir itu tidak bisa mendekat, dan lelaki itu terkena peluru senapan mesin yang berat. Pemilik kuda berkelai itu dipermalukan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dalam waktu lama, apakah mereka mengatakan sesuatu sebelum mulai? Ketika orang-orang ini pertama kali memasuki kota, mereka meminta orang-orang untuk menanyakan sesuatu. Jawab sang ksatria pembakaran, mereka tampaknya mencari anak muda tampan mereka. Pemilik berkelai tidak berdaya ketika mendengar ini, dan Wang Wunyan memberitahunya bahwa Ren Xiaosu adalah komandan muda benteng 178 itu. Karena itu, orang-orang ini ada di sini untuk menemukan Ren Xiaosu. Pemilik berkelai tidak dapat memahaminya, apakah kelompok 178 benteng mengambil obat yang salah. Bagaimana mereka bisa begitu melanggar hukum satu per satu? Dia baru saja memperlakukan pasukan Cina Turki sebagai bidak catur, dan dia tidak menunggu selama 2 menit dengan kebanggaan sebelum pihak lain berlari dan menghancurkan gerejanya. Ya, tidakkah Anda membuat orang bahagia? Apakah Anda bumi tengah panik, berlarian di sekitar kerajaan sihir untuk menghancurkan? Apakah tembok kota menarik Anda? Melihat musuh di utara, musuh datang, dan tembok kota rusak 3 kali. Kentut sekali. Mundur, mundur ke kota Vadus di selatan, kata pemilik berkelai dengan dingin. Pemilik rumah, tidakkah kita akan mengejar orang-orang ini? Tanya Burning Knight. Tidak lagi, cibir berkelai. Mereka pasti akan terus pergi ke utara. Biarkan para Tudor dan Normandia sakit kepala. Ayah, mereka menghancurkan tembok kota kita. Ayo lepaskan saja. Tanya seorang penyihir muda di sebelahnya. Penyihir itu memegang mata merah yang benar-benar terlihat, dan selalu berada di luar katedral sebelumnya. Sekilas, itu adalah salah satu putra favorit kepala keluarga berkelai, dan mungkin menjadi salah satu kandidat untuk kepala keluarga berikutnya. Kepala berkelai menjelaskan kepadanya, pada saat ini, mengejar, kemungkinan akan berperang melawan ksatria Tudor Selatan. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh emosional di medan perang, dan semua keputusan harus diarahkan pada kemenangan. Dimengerti, terima kasih ayah untuk mengajar, pemuda itu mengangguk, pada saat ini, kami pergi keluar kota untuk melawan keluarga Tudor, yang benar-benar tidak berhasil untuk kami. Yah, kamu bisa memahaminya, pemilik berkelai mampu untuk meletakkannya, dan dia serius mempertimbangkan saat ini. Winston City sudah terlambat untuk memperbaiki, kita tidak bisa mengambil kota yang rusak untuk melawan Tudor, jadi kembali ke Vadus adalah pilihan paling bijaksana. Petik 2. Lalu kami mengundurkan diri, yang setara dengan menyerahkan wilayah keluarga Winston, dapatkah mereka bersedia? Pemuda itu bertanya. Pemilik berkelai mencibir, itu akan membantu mereka melawan nanti. Sejujurnya, keluarga berkelai juga merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, mereka melihat bahwa ksatria Tudor belum melihat mereka. Mereka dipukuli dan ditarik oleh sekelompok orang yang tidak bisa dijelaskan. Dosa. Namun, ketika keluarga berkelai mundur ke selatan, keluarga berkelai tiba-tiba membuat persiapan lain, ia mengirim 2 tim ke keluarga Norman dan Tudor. Dan tidak ada yang tahu misi apa yang dipikul kedua tim ini. Pada saat yang sama ketika tembok kota Winston dihancurkan untuk ketiga kalinya, Ren Xiaosu memanen 2 pengejaran ksatria Tudor. Dan kemudian menghilang ke pegunungan bersama Qian Weining dan yang lainnya, sepenuhnya terlepas pemandangan keluarga Tudor. Pada saat ini, legenda tentang Mego telah menjadi liar di kota Gen, beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah penyihir jenius yang rendah hati. Dan dia dapat menghancurkan 800 ksatria keluarga Tudor dengan kekuatannya sendiri. Dikatakan juga bahwa dia adalah anak tidak sah dari keluarga Norman, telah diajar oleh para penyihir papan atas, dan telah lama menguasai api ledakan udara keluarga Norman.
Yang lain mengatakan bahwa Mege memiliki permusuhan dengan keluarga Tudor karena kebenciannya karena mengambil istrinya. Dia sengaja dikirim ke perbatasan oleh keluarga Tudor, sehingga dia mendapat peluang besar karena kesempatannya. Kali ini Mago kembali ke Gen untuk menemukan keluarga Tudor dan memulai badai berdarah. Bagaimanapun, ada segalanya, dan masih ada beberapa bukti faktual untuk setiap rumor, dan itu tidak sepenuhnya menangkap angin. Sekarang hampir semua orang di Gen City tahu bahwa keluarga Tudor menghabiskan banyak tenaga dan bahan untuk memburu Mego, dan hasilnya tidak pernah berhasil. Apalagi, ada ratusan ksatria mengikuti Mego, yang setia. Dalam versi cerita yang berbeda ini, tentu saja, semua orang lebih suka yang akar rumput. Seorang penyihir kecil sendirian menantang para pejabat tinggi. Kisah serangan balik akar rumput ini sangat dicintai oleh orang-orang. Semua orang bermimpi menjadi penyihir suatu hari. Mereka di seluruh negara penyihir yang memimpikannya penyihir, harapan suatu hari, seperti Mego, ia bisa membuat keluarga papan atas tak berdaya. Saat semua orang sedang minum dan menari di kedai, setiap kali ada yang membicarakannya, mereka akan menari bersama. Di luar keributan turbulensi, Mago berdiri di tempat pembuangan kotoran di luar Gen dan bertanya kembali, apakah Anda benar-benar ingin masuk? Mulut limbah di depan saya lebih dari satu orang, melihat dari luar ke dalam, lubang hitam di dalam tidak bisa melihat ujungnya. Ada bau busuk di sini, dan ada tikus yang berlari kencang di tanah, tidak takut sama sekali pada manusia. Chen Jingsu memandang Mei Ge dan menjawab, sekarang kota Gen sudah darurat militer, jika Anda ingin menyelinap ke kota Gen dengan diam-diam, Anda harus pergi dari sini. Yakinlah, dari sini Anda akan menemukan dunia lain, daripada permukaan kota Gen tempat Anda tinggal masih hidup dan makmur. Bab 1190. Belum pernah melihat dunia. Ada kegelapan di selokan lebar, dan lubang yang dalam sepertinya menyerap semua cahaya. Tidak heran kalau Mei Ge akan takut, bahkan Qian Weining, seorang pria dengan banyak pertempuran. Harus melakukan konstruksi psikologis terlebih dahulu dan mengambil napas dalam-dalam untuk waktu yang lama. Chen Jingsu menjadi tenang, karena dia tahu kemana saluran pembuangan menuju. Ren Xiaosu menyadari bahwa seluruh organisasi pemburu hadiah sudah ada di dunia bawah tanah kota Gen, dan mereka memiliki posisi yang menentukan. Mereka sangat akrab dengannya. Dia memandang ke saluran pembuangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tunggu sebentar, ini adalah saluran pembuangan yang dibangun oleh pengerjaan modern. Meskipun sangat usang, masalahnya adalah bahwa tidak ada kerajinan seperti itu di negara penyihir. Di dinding lubang selokan, beton telah terkorosi dengan sangat buruk, dan bahkan batang baja di dalamnya terbuka. Ini juga pertama kalinya Ren Xiaosu melihat struktur beton bertulang di negara penyihir, sama seperti ia melihat reruntuhan peradaban manusia di Jingshan. Oleh karena itu, seluruh kota Gen didasarkan pada kota manusia prabencana, yang membuat Ren Xiaosu agak tak terduga. Selain itu, ia bahkan lebih terkejut bahwa saluran pembuangan ini masih bisa dipertahankan begitu lama. Secara teori, masa pakai beton bertulang sangat tinggi, tidak ada batas atas. Namun faktanya, selama bangunan-bangunan ini terpapar ke udara, mereka secara alami akan dipengaruhi oleh oksidasi, pelapukan cuaca, hujan dan salju, jika batang baja di beton membusuk. Mereka akan rusak lebih cepat. Karena itu, proses pembangunan saluran pembuangan ini sebelum bencana harus sangat tinggi, jika tidak maka tidak akan bertahan lebih dari 200 tahun. Chen Jingsu memandang Ren Xiaosu, apakah ini teknologi konstruksi di Cina? Pada dasarnya, itu semua ada di dalam penghalang, Ren Xiaosu mengangguk, setidaknya itu lebih praktis daripada pekerjaan tukang batu. Chen Jingsu berkata, faktanya, ketika bencana datang, sebagian besar orang di negara sihir tinggal di kota bawah tanah ini. Semua orang mengubah tempat perlindungan bom asli menjadi rumah baru dan berlama-lama di dalamnya. Orang-orang di sekitar saya menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengarkan dengan tenang. Dan bahkan Qian Weining mendengar hal-hal ini untuk pertama kalinya, ini adalah peristiwa masa lalu yang tidak ingin disebutkan terlalu banyak oleh organisasi penyihir. Chen Jingsu melanjutkan, kemudian, setelah malapetaka berlalu, para penyihir membawa semua orang kembali ke tanah untuk membangun kembali rumah mereka di tanah, dan mereka bergaul dengan baik di awal.
Tetapi ketika Russell meninggal, organisasi penyihir mulai mengintensifkan eksploitasi orang biasa. Kelompok manusia telah menyimpang. Ketika semua orang berada di bawah tanah, semua orang bersatu untuk melawan periode bencana yang brutal. Pada saat itu, meskipun ada ketidakadilan, Russell dan penyihir baru di sampingnya masih setidaknya bisa dilewati. Karena Russell sendiri sangat karismatik, semua orang bersedia menganggapnya sebagai pemimpin dan mempercayainya untuk bertindak adil. Pada saat itu, Russell bahkan membentuk komite sementara pasca bencana dan pengadilan bawah tanah sementara, bahkan jika dukun itu melanggar hukum dan mengintimidasi orang-orang biasa, ia akan dikenai sanksi. Terlebih lagi, jika tukang sihir melanggar hukum, ia akan disita secara langsung. Penyihir tanpa mata sungguhan sama dengan orang biasa. Pada saat itu, para penyihir tua dan bangsawan juga ingin bertarung melawan Russell, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Russell sebelum bencana, belum lagi setelah bencana. Para bangsawan tua ini bahkan tidak bisa menghidupi diri mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa membesarkan begitu banyak anak laki-laki. Karena itu, ketika Anda kembali ke permukaan, alasan mengapa Anda ingin membunuh Russell adalah karena Anda tahu bahwa selama Russell masih ada, tidak akan pernah ada hari ketika penyihir tua yang mulia itu akan berbalik. Pada saat itu, Russell sudah mulai merencanakan masalah sekolah sihir, jika dia diizinkan untuk memecahkan penghalang kelas antara penyihir dan orang-orang biasa. Sistem darah penyihir bangsawan secara alami akan hancur. Agar tidak menyerahkan sihir eksklusif mereka sendiri dan untuk memastikan kelanjutan dari darah, para bangsawan memberontak melawan pelayan Russell Foss dan meracuni Russell. Begitu Russell meninggal, pasukan sihir baru secara alami menghilang, dan sebagian besar yang selamat meninggal dalam pengepungan bangsawan lama. Ketika sistem eksploitasi dibangun kembali, beberapa orang tidak tahan untuk diperas, dan mereka sangat tidak setuju dengan para penyihir tua yang agung. Agar tidak terbunuh, mereka kembali ke dunia bawah tanah dan terus bertahan di dunia gelap. Orang-orang yang diorganisir oleh Templar juga mengikuti semua orang kembali ke bawah tanah. Chen Jingsu memandang Ren Xiaosu dan berkata, hari-hari bersembunyi di bawah tanah sulit. Awalnya, penyihir turun untuk menekan mereka berkali-kali. Setiap orang harus menghindari pengejaran mereka. Untungnya, dunia bawah tanah cukup besar, dan mereka tidak terlalu baik. Mencari jejak kami. Belakangan, kami menemukan bahwa sebenarnya tinggal di bawah tanah tidak apa-apa, dan materialnya secara bertahap diperkaya. Permukaan dan bawah tanah telah menjadi dua sistem operasi yang sepenuhnya independen. Lalu mengapa tiba-tiba keluar sekarang? Saya pikir Anda harus memiliki langkah besar. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apa yang membuat Anda mengambil risiko, bahkan jika Anda kehilangan nyawa Anda? Karena fasilitas konstruksi bawah tanah hampir membusuk, kata Chen Jingsu, menurut perkiraan, bawah tanah ini akan paling lama 20 tahun, dan saya khawatir itu akan runtuh. Kami tidak memiliki sarana untuk membangun dan memperkuat, jadi kami hanya dapat kembali ke permukaan. Oh, jadi sebelum kamu kembali ke permukaan, kamu harus menyelesaikan para bangsawan tua penyihir, kalau tidak kamu akan mati ketika kamu datang ke permukaan, Ren Xiaosu mengangguk. Tapi kamu terlambat, penyihir permukaan telah menjadi iklim. Selalu mencari garis vitalitas pertama, desah Chen Jingsu, kita semua tahu ini sulit, tetapi kita tidak berjuang untuk mengetahui di mana vitalitas itu berada. Sekarang kamu sudah menemukannya, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Chen Jingsu berkata dengan tenang, maksudmu, kau hidup di garis ini, kan? Saya akan menjawab dengan cepat, ada kemajuan, kata Ren Xiaosu. Tanpa kekuatan eksternal, Anda tidak akan dapat mengalahkan penyihir ini bahkan jika Anda berkembang selama 200 tahun lagi. Anda tidak dapat melakukan hal sebesar itu dengan mengandalkan anak-anak penyihir yang tak tahu malu. Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Chen Anan dengan keras kepala berkata, kami juga sangat kuat. Sayangnya, Anda tidak memiliki banyak pengalaman dalam perjuangan. Tidak realistis untuk selalu berharap bahwa transformasi penyihir dan bangsawan tidak realistis. Bagaimana kepentingan pribadi ini benar-benar membantu Anda? Ren Xiaosu berkata. Jadi, Anda perlu membiarkan mereka yang proletariat yang dieksploitasi kawan-kawan kelas berdiri, lupakan saja, mari kita bicarakan sesuatu yang lain.
Chen Jingsu mendengarkan dengan kaget. Lalu mengapa Anda mengatakan bahwa Anda adalah vitalitas semacam ini? Saya tidak berpikir Anda memiliki pengalaman dalam perjuangan, dan Anda tidak akrab dengan kehidupan di sini. Siapa yang akan Anda satukan? Dan lagi, saya mengetahui bahwa Anda tidak akan tinggal di negara sihir terlalu lama. Anda tidak punya waktu dan energi untuk melakukan hal-hal ini. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, apa yang dilakukan Russell di awal, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apa yang disebut pendekatan Russell, tentu saja, untuk menggantung para bangsawan tua untuk makan, dan kemudian mempertahankan konsensus tingkat tinggi dengan semua orang. Namun, Ren Xiaosu lebih sengit daripada Russell, meskipun ia tidak pandai bertarung, ia pandai membunuh orang. Russell tidak membunuh karena dia adalah anggota komunitas sihir, tetapi Ren Xiaosu tidak. Sejak awal, dia tidak memiliki belas kasihan untuk para penyihir, dan hanya ada darah dan kebencian yang mendalam di antara satu sama lain. Qian Weining dan yang lainnya mendengarkan percakapan antara keduanya, dan kemudian menjadi lebih dan lebih diam. Baru kemarin Qian Weining berpikir bahwa Ren Xiaosu hanya ingin membunuh penyihir itu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pihak lain benar-benar akan menantang seluruh kerajaan penyihir. Kedua hal itu terlihat sedikit mirip, tetapi hasilnya sangat berbeda dan kesulitannya sangat berbeda. Ren Xiaosu berbalik dan tersenyum pada Qian Weining dan yang lainnya, jangan takut, bahkan jika kamu gagal, kamu bisa mengikutiku ke dunia tengah. Inilah caraku meninggalkanmu. Tuan tidak perlu khawatir tentang hal itu, selama Tuan itu tidak meninggalkan kita, kita tentu saja akan bersumpah untuk mengikuti. Qian Weining buru-buru menyatakan kesetiaannya. Pada saat ini, Chen Jingsu pergi untuk memotong cabang, dan kemudian meminta An untuk mengambil terpal dan membungkusnya di cabang untuk dinyalakan. Ren Xiaosu membeku sejenak, untuk apa ini? Obor pengapian, kata Chen Jingsu, pastikan untuk mengikuti saya setelah memasuki gua. Jika Anda salah dengan obor, Anda akan memasuki zona mati dan diracuni, atau Anda akan tiba-tiba meledak dan bunuh diri. Daerah kematian, meledakkan, kata Ren Xiaosu kaget. Apakah ada organ di selokan ini, yang mengaturnya? Chen Jingsu berkata, ini mungkin diatur oleh orang-orang yang membangun kota bawah tanah ini. Ledakan selalu datang tiba-tiba, dan saya tidak tahu mengapa. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, organisasi seperti apa ini? Jelas bahwa obor Anda menyalakan gas metana yang terakumulasi di bawah tanah, dan kemudian memicu ledakan. Kota bawah tanah yang besar ini pasti mempertimbangkan masalah ventilasi pada awal desain, tetapi setelah begitu lama fasilitas ventilasi dihancurkan, beberapa area internal runtuh. Dan itu pasti akan menyebabkan masalah akumulasi biogas. Aneh bahwa obor ini hampir tidak meledak. Jadi barang ini bukan organisasi yang seseorang sengaja buat. Ren Xiaosu berkata, oke, jangan menyalakannya. Dia mengambil lebih dari 10 senter silau dari istana dan mendistribusikannya, lalu mengeluarkan lampu tritium sebagai alat penerangan. Dikatakan bahwa lampu tritium dirampok dari Qingxi sebelumnya. Chen Jingsu dan Qian Weining dan yang lainnya menatap senter dengan frustrasi, apa ini? Tekan sakelar, Ren Xiaosu mendemonstrasikan kepada mereka, dan melihat seberkas cahaya menyinari selokan, yang benar-benar menerangi jarak puluhan meter, dan seluruh selokan selerang hari. Chen Jingsu segera terkejut, apa ini? Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki ilusi bahwa peradaban tingkat tinggi menghancurkan peradaban tingkat rendah. Dia menjelaskan dengan sabar, ini teknologi. Peralatan yang menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk memberikan efek pencahayaan. Jika senter hanya menyalakan efek terendah, itu akan memiliki waktu pencahayaan puluhan jam. Qian Weining menatap lampu senter di tangannya, seolah-olah dia telah mengambil bayi itu, Tuan, Anda adalah barang yang sangat berharga, Anda memberikannya kepada kami untuk digunakan. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, ini adalah barang berharga. Di Middle Earth, ini adalah standar untuk pasukan tempur. Anda benar-benar tidak tahu banyak tentang Middle Earth, dan Anda tidak tahu banyak tentang teknologi di bawah kendali organisasi sihir. Apakah Middle Earth begitu ajaib? Qian Weining berkata dengan emosi, dia memiliki keinginan untuk pergi ke Middle Earth pada saat ini. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, senter silau dapat mengejutkan Anda.
Betapa menakjubkannya Anda melihat hal-hal seperti kamera, air keran, TV, del. Yakinlah, bahkan jika Anda perlu tinggal di cabang barat laut Daxing di masa depan, Anda juga bisa berbelanja di Middle Earth sesering mungkin. Kerajaan penyihir berjarak 1000 km dari benteng 178. Tidak jauh dari jangkauan di depan transportasi modern, jika Anda berkendara dengan kereta uap dengan kecepatan penuh, Anda akan tiba dalam 10 jam. Pada saat ini, Chen Jingsu menatap lampu tritium di tangan Ren Xiaosu. Apa ini di tanganmu? Benda ini disebut lampu tritium, kata Ren Xiaosu, menggunakan bahan radioaktif sebagai energi penerangan, dan dapat terus menyala selama 20 tahun atau bahkan lebih lama tanpa kerusakan. Wow, 20 tahun. Semua orang di sekitar yang menyimak channel Dongeng Donghua berseru. Dalam sekejap, Ren Xiaosu merasa ingin menghadapi sekelompok bayi yang ingin tahu. Dia melirik sekelompok bayi yang ingin tahu diam-diam, dan kemudian mengeluarkan teleskop militer dan menyerahkannya kepada Qian Weining. Ayo, coba, benda ini akan membuatmu melihat jauh. Wow, sangat jelas. Qian Weining berseru, apa ini luar biasa. Chen Jingsu mengambil teleskop dan menemukan bahwa dia bahkan bisa melihat detail ratusan meter dari alat aneh ini. Apakah ini teknologi Middle Earth, gumam Chen Jingsu. Semua orang melewati teleskop untuk bermain, dan kemudian satu persatu berseru dari hati. Aku suka caramu tidak pernah melihat dunia, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Ini membuat Chen Jingsu dan yang lainnya sedikit tidak nyaman, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantah. Ren Xiaosu melirik mereka, lalu mengeluarkan pistol dengan peredam dan menembaki burung pipit yang terbang di atas langit. Saya melihat burung gereja dipukuli dengan bulu dan jatuh langsung ke tanah. Wow, sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya kagum lagi. Ren Xiaosu meminta Qian Weining untuk mengambil burung pipit. Lihatlah luka burung pipit. Qian Weining memeriksanya, dan tiba-tiba menemukan bahwa tubuh burung pipit telah ditembus, dan daging serta darahnya kabur. Dia terkejut, Tuan, apakah ini senjata di dunia tengah? Qian Weining berusia 31 tahun ini, jadi dia tidak berpartisipasi dalam perang 17 tahun yang lalu, tetapi dia masih mendengar senjata dari dunia tengah. Tetapi pada saat itu, dia mendengar orang lain menggambarkan senjata api, dan dia selalu curiga, sampai saat ini, dia tidak mengerti betapa kejamnya benda ini. Ini ada di tepi kota Gen, jadi kamu tidak bisa membiarkanmu melihat kekuatan senjata lain. Pistol itu hanya yang paling kuat, Ren Xiaosu menjelaskan. Karakteristiknya adalah bahwa akurasinya jauh lebih tinggi daripada busur dan anak panah, dan kekuatannya juga ini jauh lebih tinggi daripada busur dan panah. Dan sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk dihindari. Chen Jingsu berkata, benda ini jauh lebih kuat daripada Xiu Jian. Misalnya, orang-orang seperti Chen Jingsu dan Qian Weining dapat langsung memahami kesenjangan antara senjata api dan busur dan anak panah. Sementara Mei Ge dan Li Chengliu dan Liu Ting hanya bisa bertahan di sangat baik. Wow, berbaring. Pada tahap ini, mereka tahu bahwa benda ini sangat kuat. Tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat benda itu. Ren Xiaosu meletakkan pistolnya ke tangan Qian Weining. Dalam beberapa hari terakhir, saya memiliki kesempatan untuk membawa Anda untuk berlatih keahlian menembak. Ketika Anda terbiasa dengan hal itu, Anda akan dilengkapi dengan satu untuk Anda masing-masing, dan kemudian masing-masing akan dilengkapi dengan 100 peluru. Qian Weining segera tergerak, Tuan, bisakah hal ini juga diberikan kepada kami? Anda begitu murah hati. Batuk, kalian semua bersumpah setia, aku pasti tidak bisa menyembunyikannya, kata Ren Xiaosu. Chen Jingsu ragu-ragu, bisakah Anda menjual saya satu? Saya dapat membayarnya, apakah 100 koin emas cukup? Sejujurnya, pada saat ini, Ren Xiaosu benar-benar ingin membuat perjanjian senjata dengan negara penyihir. Sebuah pistol biasa-biasa saja dapat ditukar dengan 100 koin emas di sini. Bukankah ini untung besar? Namun, Ren Xiaosu tidak menerima transaksi pada akhirnya. Sebagai gantinya, dia mengirim Chen Jingsu secara langsung. Dia meletakkan pistol di tangan pihak lain dan berkata, saya bisa memberikannya secara gratis, tetapi sebelum saya mengajari Anda untuk menembak, Anda tidak boleh menggunakannya. Ya, harus diingat bahwa barang ini sangat berbahaya,
dan moncongnya tidak pernah bisa ditujukan pada diri sendiri. Alasan mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir untuk membagikan senjata kepada orang-orang ini tiba-tiba merasa bahwa ia mungkin mengambil jalan memutar sebelumnya. Apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah untuk mendirikan kelompok Satria Penyihir pertama. Kelompok baterai mantra yang kuat ini seperti bomber. Ini kuat ketika Anda berpikir tentang hal itu, dan itu tidak memerlukan biaya atau membuang-buang senjata. Tapi kemudian Ren Xiaosu berpikir, toh, pistol dan senapan otomatis tidak bernilai beberapa dolar, peluru tidak bernilai beberapa dolar. Lalu mengapa mereka tidak memperlengkapi orang-orang ini menjadi pasukan modern sebelum menjadi penyihir? Senapan otomatis ditambahkan ke senapan mesin. Bukankah kavaleri terkena dengan menggantung? Apakah boleh jika lebih dari 100 orang menggantung ribuan kavaleri jika menemukan medan yang menguntungkan? Selain itu, Qian Weining di jalan ke utara juga menunjukkan keterampilan unik, metode lokasi rahasia. Hal ini kedengarannya misterius, pada kenyataannya, mengangkat ibu jari sebagai objek referensi padat untuk mengukur jarak musuh. Dengan kata lain, Qian Weining hanyalah sebuah artileri kosong yang kosong. Dengan sedikit latihan, Anda dapat berlari dengan mortir jarak jauh meskipun itu adalah serangan fisik. Itu tidak jauh berbeda dengan sihir. Tidak, dan ini jauh lebih buruk daripada penyihir kecil. Bahkan Ren Xiaosu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengabaikan tembakan artileri, paling tidak untuk menghindari lintasan, dia benar-benar harus mati jika peluru menabraknya. Apa yang bahkan Xiaosu takuti, apalagi para penyihir. Oleh karena itu, sebelum pembentukan Wizard Ksatria, lebih baik untuk membentuk tentara modern pertama di negara sihir. Pergi, ayo pergi dulu, kata Ren Xiaosu. Chen Jingsu memegang senter silau untuk memimpin jalan. Semua orang menginjak selokan dan mengeluarkan suara berisik. Suara itu bergema di dalam pipa, yang terdengar sangat tiba-tiba. Ren Xiaosu memandangi dinding selokan, dan dia melihat beberapa grafiti aneh, baik dalam bahasa Cina maupun dalam bahasa penyihir. Kata-kata itu berwarna-warni, seperti simbol spiritual khusus. Dia tidak bisa mengerti bahasa penyihir, tapi dia bisa mengerti bahasa Cina. Kata-kata, kebebasan, dan pemberontakan, ditulis di dinding, dan disertai dengan pola yang masuk akal dan aneh. Ren Xiaosu bertanya, siapa yang menulis ini? Tentu saja penghuni bawah tanah, kata Chen Jingsu, katarsisnya biasa saja, semua orang mendengar bahwa mereka suka grafiti di dinding sebelum bencana. Saya mendengar bahwa keluarga Norman membunuh semua orang di tanah untuk mencari Donald. Ren Xiaosu bertanya. Hampir, kata Chen Jingsu dengan tenang. Itu mungkin setengah membunuh, tetapi mereka tidak terbiasa dengan situasi bawah tanah setelah lebih dari 100 tahun. Jadi tempat persembunyian kami yang baru ditemukan belum ditemukan oleh mereka. Itu juga insiden yang membuat kami bertekad untuk pergi ke permukaan dan berhenti di pantai. Petik 2. Ren Xiaosu menyinari dinding di kedua sisi dengan lampu tritium, dan tiba-tiba merasa bahwa grafiti masih memiliki keindahan aneh dan kacau. Bergerak maju, pemandangan di depan saya tiba-tiba lebih cerah, dan dunia bawah tanah yang lebih luas muncul di depan semua orang. Jalur lebar yang bisa menggerakkan tangki, tangga yang tersebar, dan baja di atas kepala. Akumulasi pembusukan pada baja sangat tebal, Ren Xiaosu menduga bahwa hal-hal itu akan menabrak ujungnya dengan sedikit sentuhan. Chen Jingsu mengikuti pandangannya dan menjelaskan, hal-hal di atas kepalaku mungkin merupakan saluran sebelum bencana. Tidak ada yang menyentuh mereka untuk waktu yang lama. Ren Xiaosu kagum, itu seperti pabrik bawah tanah yang ditinggalkan, penuh misteri yang sulit. Ada juga grafiti warna-warni di mana-mana, yang menjadi lebih seperti potret, seperti malaikat dengan sayap layu, seperti punggung seseorang, seperti gagak dan harimau. Tidak ada aturan yang jelas untuk pola di sini, seolah-olah seseorang berpikir untuk menggambar di atasnya. Chen Jingsu berkata, faktanya, pola-pola ini menyembunyikan misteri, yang berisi beberapa arah. Selama beberapa orang bawah tanah dapat mengerti, orang-orang ini adalah pemimpin dari bawah tanah. Jadi kamu bisa mengerti, kamu juga salah satu pemimpinnya. Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak. Tapi ayah Chen Anan dan Chen Cheng, jelas Chen Jingsu. Ren Xiaosu sedang berpikir saat ini.
Jika orang-orang bawah tanah benar-benar ingin melawan roh, apakah senjata mereka sendiri cukup untuk mempersenjatai pasukan pemberontak? Chen Jingsu mereka belum pernah melihat senjata modern, jadi mereka merasa bahwa harus ada cukup penyihir untuk menggulingkan penyihir. Lagi pula, orang biasa tidak bisa berperang melawan penyihir. Tapi Ren Xiaosu merasa bahwa masalah ini sepertinya tidak rumit. Senjata panas modern sudah cukup untuk membunuh Tuhan, belum lagi sekelompok dewa palsu. Ren Xiaosu menyentuh cat di dinding, ini bukan cat biasa, tapi penggiling mineral, kan? Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan warna yang begitu terang di bawah tanah. Pigmen biasa tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, terutama ketika terpapar udara kotor. Tidak seperti pigmen mineral, periode peluruhan mineral jauh lebih lama daripada pigmen biasa. Mendengar masalah Ren Xiaosu, Chen Jingsu segera mengubah wajahnya, dan memilih untuk menghindari masalah. Ren Xiaosu melanjutkan, jadi Anda harus menggali lebih banyak ruang berdasarkan dunia bawah tanah asli untuk menemukan mineral yang berwarna-warni ini, jika tidak hal seperti ini tidak akan muncul di selokan. Alasan mengapa keluarga Norman gagal melingkari itu karena mereka tidak tahu bahwa Anda menggali ruang lain, seperti lantai 2, 3, dan 4 di bawah tanah. Chen Jingsu mengerutkan kening, aku meremehkanmu sedikit. Jangan kaget, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, ketika teman-temanku datang ke sini, mereka akan menyegarkan pengetahuanmu. Segera setelah itu, ketika mereka berjalan beberapa ratus meter lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan mereka, siapa? Laporkan identitasmu. Pada hari Senin, dewa itu jatuh, jawab Chen Jingsu dengan kode rahasia. Qian Weining, di belakang Ren Xiaosu, berjalan beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan pemilik baru, dengan hati-hati menjaga. Dia menyapu sinar senter, dan seorang pria muda dengan tato di seluruh wajahnya muncul. Chen Jingsu menjelaskan kepada Ren Xiaosu, orang-orang dengan tato di wajah mereka adalah orang-orang yang tidak bisa lagi berintegrasi ke kota permukaan. Mereka adalah penjaga seluruh dunia bawah tanah. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa dunia bawah tanah kota Gen lebih seperti produk dari era gurun daripada tempat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Sulai, di channel Dongeng Donghua. Dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.